101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum mulai loh. Belum mulai, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh, orang aneh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini selalu membawakan acara Rehat Malam itu dengan nuansa kacau. Enggak dong, penuh persiapan. Oh, persiapan iya. Iya, narasumbernya, bintang tamunya yang penuh persiapan. Oh, kitanya yang enggak. Iya. Iya. Coba bayangin Kang ya, tadi ya bintang tamu malam hari ini tuh pas datang ke sini, datang lebih awal lah, jam 9 nih. Makanya aku kaget. Acara jam 10 kan. Bener-bener prepare banget. Iya. Datang salaman langsung buka laptop. Mau presentasi, Bapak? Jarang-jarang ada loh bintang tamu Jarang-jarang loh. gitu ya. Iya. Ini habis masalahnya. Oh gitu. Makanya tapi malam hari ini juga spesial banget Kang. Karena kita datangkan juga ada 3 sekaligus bintang tamu malam hari ini. Oh iya, spesial banget nih. Spesial banget ya. Satu kelurahan lagi. Ya? Jadi warga pada nonton nggak ya? Harus nonton dong. Nggak bisa karena ini aku nggak live. Oh nggak live. Ya, Oh aku nanti record. tapping ya. Tapping. Nah nanti Wis, kayak di Batik TV aja tapping. Istilah kita tuh record. oh gitu. record. Nah, Kalau tapping gitu. jadi Batik TV ya. Kan aku udah nggak di situ. Udah nggak punya program. Iya. Sudah nggak ada program. Aduh. Pak Ada. Lura juga nggak ada di situ lagi ya. Pak Ama. Ada siapa Kang malam hari ini Kang? Ada Pak Lurah. Ada Pak Lurah. Ada Bu Lurah. Ada Bu Lurah. Sama Ada warganya. Komplit kan? RT lagi. Benar. Oh. Jadi malam ini kita akan ngadain rapat kelurahan. Aduh. Tapi saya baru tahu juga nih ternyata Bu Lurah juga senior kita Bang. Iya, aku pernah dikasih tahu sama Pak Lurah. Iya. Waktu masih tugas di Landung Sari deh kayaknya. Kasih sempat bocoran. Kasih bocoran. Loh, bojoku ki penyiar radio loh. Biar KB. Wah, waduh, aku ra enak iki. Kakak senior ternyata. Kakak Nah, senior. suhu berarti Suhu. Iya, kita respect lah ya. Langsung aja kita sama beliau. Ada Pak Lurah Sapuro Kebulen bareng sama Bu Lurah juga sama ketua RT-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru assalamualaikum. Dari tadi udah ngomong lo ya. Tadi kan baru ini basa-basi Kang. Tadi basa-basi. Nah, ini. Nah, ini beneran yang udah langsung masuk. Ya. Nah, Itu punyanya ini. Mas Alika mungkin lebih didekatin lagi mic-nya Mas biar nggak ketutupan. Nah, gitu. gitu. Kelihatan tuh. Cocok deh. Mm-mm. ini. Iya, kita rapat mulai sekarang. Doa dulu. Dimulai dengan marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran rapat beneran Semoga Ibu. acara kita lancar. Amin. Dan mendapatkan keputusan yang terbaik. Amin. Kayak rapat beneran ya. Hasil keputusan ini akan diumumkan di grup RW masing-masing ya. Ada. Ini mau rapat beneran. Enggak, ya karena sudah ada Pak Lurah. Enggak, bukan. Malam ini mau ngomongin apa, Kang? Kita datengin Pak Lurah. Kan ini
temanya masih rame masalah darurat sampah nih. Ya kan? Jadi kan kita mau tahu nih, kok kemarin itu saya tuh jadi gini, kenapa kemudian akhirnya mengundang Mas Ali, Pak Lurah dan juga Bu Lurah ini kan kemarin tuh ada yang menarik dari Kelurahan Sapuro Kebulen. Apa itu? Waktu sosialisasi darurat sampah itu ya. Ini beda nih. Apa? Kelurahan ini aneh sendiri gitu loh. Oh, ngumumannya pakai ini sampok. Itu sama lah. Sampok di musola ya Iya. sama. Oh, bukan. Enggak. Caranya gimana? Sampokong. Bukan. Kejauhan kalau itu. Bukan. Jadi cara kalau kan biasanya kalau pengumuman itu kan paling di rapat gitu kan, Pak Lurah ngendikan gitu kan, bilang tentang ini bla 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 bla. Jangan. Ini enggak. Ini bukan. Bukan. Beda lagi nih. Ini cara yang paling aneh sedunia di jagat Pekalongan loh ya. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Caranya apa, Kang? Mungkin pernah ada tapi tahun kapan gitu loh. Oh, waktu kerajaan Mataram. Iya. Iya, waktu Sultan Agung nyerbu Batavia terus gagal gitu loh. Terus jadi bukunya jadi kajiannya Mas Dirham. Iya. Terus slide pertama benteng. Mesti ya. 1754. Kok apal sih? Karena seringnya. Sering. Oke. Apa tapi konsep yang dipakai dari Pentas seni. pentas seni? Benar begitu Pak Lurah kemarin? Iya, benar. Kamu nanya kayak polisi, bener gitu Pak? Enggak dong. Kalau Ya. kalau yang nanya polisi lampunya nggak kayak gini Kang. Oh iya. Pakai lampu gantung kan. Iya, Pentas seni Pak. Kemarin kebetulan acaranya halal bihalal Pak. tuh. Tapi kurang greget kalau hanya acara formal seperti itu. benar. Kita kemas Pak, karena selama ini selama saya ada kegiatan apapun nih, Iya. seperti yang dulu-dulu pun, Iya. halal bihalal kemarin yang pertama itu Pak Li, yang pertama itu kita malah membentuk forum komunikasi setaraf dengan paguyuban ya. Iya. Paguyuban RW/RT, dan alhamdulillah udah disepakati ada beberapa tim susunan yang solid Pak dari sekarang. Nah ini kita kemas lagi Pak. Ternyata halal bihalal yang tahun ini apa ya temanya? Alhamdulillah kan keadaan sekarang seperti ini Gi. Yeah. Posisi dalam keadaan darurat pengelolaan sampah. Jadi akhirnya oke lah kita mengedukasi masyarakat, memberikan informasi komunikasi berkaitan dalam rangka supaya masyarakat lebih termotivasi Pak. Iya. Kalau kita hanya memberikan semacam apa ya, memberikan pidato-pidato di masyarakat, oke seperti ini A, B gitu ya, itu malah menurut saya yang sudah bagus ya. Karena kan semua namanya kita memberikan informasi harus berbau seni Pak. Karena apapun kita pidato kalau gak ada unsur seninya kurang menarik Pak. Kurang greget. Nah, akhirnya saya mempunyai ide, mungkin juga alhamdulillah berkat ya mungkin kerjasama ya selama ini kan Gayung kita tersambut kan gitu ya. selama ini kan kita punya Pak, punya seni budaya Iya. yang berkaitan kemarin kita angkat Pak, angkat potensinya. Kebetulan Pak Hakim luar biasa yang ada di samping saya ini, ternyata saya kaget Pak. Oh ternyata ketua FK Mitra, ketua forum komunikasi kesenian tradisional tingkat kota Pak. Ya Allah saya kaget. Lah dulu saya kan pernah di Badai TV kok nggak pernah lihat Pak Hakim. Mungkin pas zaman saya kan Pak Hakim belum ya dulu. belum. Mungkin Pak Zainal Muhibin dulu Pak Nggih. Pak Zainal Muhibin lewat Kimnya gitu. Ternyata di bawah Eka Mitra itu di bawah naungan Kim. Dan ternyata kita punya potensi itu Pak, wadah kesenian ya dari berbagai macam kan Pak ya, seni yang ada. Mungkin kita fokus mungkin di Pak Hakim sendiri, ternyata kok luar biasa Pak. Ada ketopraknya, ada barongannya, Banyolan. ada banyolannya, ada Komplit macam-macam ya? gitu Gi. Iya, iya. Nah, harapan kami dengan media FK Mitra yang sudah ada, kita mengedukasi Pak. Iya. Nah kita mengedukasi tuh ngapain nggak ada gerakan gitu loh Pak. Akhirnya pas kebetulan Pak Wali kita undang datang Pak. Dan kita gayung Ketua bersambut KONI ya, ya. gayung Iya, bersambut ternyata saatnya lah kita mengadakan gerakan bersama. Kemudian kita launching Pak, kemarin juga kita
adakan simbolisasi, mungkin upaya supaya semua serentak bangkit dalam rangka, karena kita punya program Pak, punya program namanya gelas bekas Pak. Gelas pecah. bekas. Gelas bekas. Kan gelas pecah, gelas bekas. Awal mulanya memang gelas pecah. Gerakan Gelas pecah Pak, ya gelas pecah, tapi kayak kurang pas ya. Gelas pecah beling. toh. Akhirnya gelas bekas kan identik sampah juga Pak ya. Tapi ada maknanya ternyata kita gerakan bersama. Gerakan bersama. Kelola sampah secara berkualitas. Jadi kita memanfaatkan sampah bukan hanya sekedar sampah itu kita pandang sebagai barang berharga saja, tapi juga nilai manfaatnya lebih, Pak. Iya. Karena kita perlu duit dan juga perlu duit, Pak. Nah, Duit itu suatu gerakan, suatu aktivitas kita supaya apa yang menjadi biang-biang permasalahan di sini kita gerakkan. Supaya menjadi hasil yang maksimal, terutama duit tadi Pak. Akhirnya ini alhamdulillah berkat kerjasama kita, tim yang solid, kita kemarin sukses alhamdulillah. Saya anggap sukses dan nanti bisa berkelanjutan. Mungkin nanti kendaraan aja lah, kita yang penting yang terpenting bagi kami program-program mengedukasi masyarakat ini terutama lewat seni jalur seni ini kita nanti insya Allah untuk kedepannya lebih kita tingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi terutama Amin. berkaitan dalam rangka mengajak para seniman, bukan hanya seniman-seniman di bawah Eka Mitra saja, tapi juga seniman-seniman tradisional milik kita. Jadi penyiar juga. Iya. ada itu. Sebetulnya penyiar kita Aku juga- terancam. Oh, kamu timun kalau terancam. penyiar kita itu orang anu juga, orang Sapuro juga. Sebetulnya ya ini berperan sekali gitu. Alah aku diakoni di Sapuro. Aku lagi usari Pak. Nah itu yang sebelahnya Pak. Oh iki. Iya Sapuro. Sapuro bukan, Pak. Ini harus ini harus direkrut ini Pak. Ya Allah. Bisa. Direkrut jadi warga Sapuro. Biar tambah solid ya. Biar tambah solid, KTP-mu mana toh sih? KTP ku RKP orang pernah pulang kan. Itu berarti acara halal bihalal tahun ini nggak Pak? Tahun ini Pak Di mana Pak niku Pak? dilaksanakan di TK Cempaka. Halaman. Halaman Iya, TK Cempaka. TK Cempaka Jaya Jalan Irian. Itu rutin Pak. Jadi Nggih. setiap event-event penting bagi kami karena kita kan beberapa tahun ini kan belakang kemarin kan juga ada beberapa kegiatan sebelum halal bihalal kita menyelenggarakan gembita juga Pak. Gemerlap pesta rakyat. Jadi kita angkat potensi ini dari awal ini. Dari awal gembita Pak Wali tertarik dan luar biasa sambutannya akhirnya inilah saatnya kita bangkit dengan seni. Akhirnya kita angkat kemarin tuh Jani ada 2 Pak. Kita angkat keroncongnya Keroncong bareng. sama dari sanggar Abdi Budoyo budaya ini supaya nanti dua-duanya saling berkolaborasi. Jadi tapi mungkin ada beberapa personel yang nggak bisa hadir akhirnya. Ya yang penting pokoknya kita punya banyak seni. Banyak Pak, seniman juga. Pak Lurah ini mohon maaf tak potong sebentar. Ada yang telepon. Nah, Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dari Kajen ini Pak. Oh dari Kajen. Hafal banget. Mama Sasa. Oh, Mama Jinomoto. Mama Micin. Pas ributnya membungi keturun. Biasa. Dong aku sing siaran keturun. Wis hafal. Tugas aku. membungi tugas. Oh, tugas ngancani Bapak. Turu kasih. Ora tenang. Pripun Mama? Apanya? Kan ini kita lagi cerita nih Mah. Ini ada satu kelurahan di Kota Pekalongan yang punya apa ya inovasi keren nih, sosialisasi masalah sampah dengan media tadi seni. saya sudah lihat story-nya Mas Ribut ya. Kalau menurut Mama gimana Mah? Itu perlu dicontoh itu Mas. Perlu dicontoh ya. Asalnya di sini ya di desa itu pernah sering bahas sampah untuk dipilah lah, ada bank sampah lah, ada iuran untuk sampah lah, tapi gagal total. Di mana itu? Di tempatnya Mama Sasha. Iya. Kurang sentuhan seni itu. Woro-woro Ya, door to mungkin door ya. Itu juga ya Mas, tapi
koyone sing contohnya deh sing dhuwur iki kurang gerak, jadi kayak kita ya masyarakatnya, jadi ya wis lah buka ini besukan yo. Seperti itu. Nah ini Warganya makanya ketakutan, ya. ini warga jenengan berarti desa Nyamuk ya. Bisa nyamuk, Mas. Iya. Kepala desanya harus mendengarkan siaran ini supaya terinspirasi. Memprovokasi aku gitu. Mulane jadi warga kota wae dari kabupaten Mungkin beliau kurang baca ya, Mas. Kurang telaten. Hah? Kurang telaten. Iya, kurang beliau. baca mungkin beliau, jadi kurang info, ya pokoknya kurang greget lah seperti itu. Iya begitulah. Ya. Heeh. Ada rencana pindah ke kota, mah. Tak goleke surat wawasan mah. Ning Sapura Kebulen. Pindah nih gue Mas Osi waktu Ayo. Oke. Pindah konku. Ini Mas. Sapura si Jember, mah. Landung Sari. Oh itu nanti ya. Kita akan Kok nanti? Kok nanti? Palurannya di sini loh. Sapura itu kelurahan mah. Oh, kok konota iya, iya kan? Konotasinya selalu itu. Identik dengan itu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya nggak apa-apa sih, kan Mas Osi dulu juga nggak apa-apa. Itu kaget sih ya Allah. Tak ini orang? Hah? Lillahi ta'ala nanti. Ya wes. Itu saya mau tanya buat Pak Lurah ya Mas. Gimana tanyanya? Itu Pak Lurah kok bisa ya? Bisa dong. Iya, makanya kan kayak nggak kayak lurah-lurah yang lain lah, gitu. Itu caranya gimana itu Pak? Apa ada Resep. maksudnya iming-iming apa ada gitu? Oh gitu. Iya. Itu Pak Lurah. Ke Bu Lurah mau nanya nggak? Ini ada bulurannya juga loh. Ada pelurnya juga. Ada. Mau tanya apa soal PKK? Mama Sasa kan PKK juga ya? Saya Iya. boleh tanya sama Bu Lurah. Iya, monggo. boleh. Silakan, Asik. Ma. Kalau Facebooknya masih seru PKK ini. di tempat Bu Lurah, ADD berapa ya? Apanya? Hah? ADD berapa? ADD. Ada Iya, anggaran untuk PKK. Oh, anggaran untuk PKK. Langsung tanya anggaran. Rahasia dong. Aduh, langsung tanya anggaran. Oh rahasia ya, kan kali aja gini Bu. Oh kok di tempatnya Bu Lurah, mana tuh Sapura, Sapura segini, Kebulen. kok di Nyamuk segini ya kan? Gitu, nanti kalau banyak kan Karena Mbak penjaringan kan, Banding, saya ya. bisa usul ya. Oh, kok kuwi. Misi ini. Pertanyaan penuh dengan misi. Seneng sih aku. Terus kan ya? Monggo Ra dijawab Bu Lurah. Gitu. Wah, Pak Lurah dulu apa Pak Bu Lurah dulu? Ya, monggo kerso. Monggo kerso. Pak Lurah dulu. Pak Lurah dulu. Matur nuwun. Oh iya. Bu Sasa nggih. Mm-mm. Kami mungkin nggih nyun sewu karena dari awal kita ditugaskan sebagai pemangku wilayah kan harus bisa menyelami nggih, menyelami dan tahu hatinya masyarakat itu yang terpenting. Karena dengan Iya. kita mendekati dengan pendekatan yang mungkin harus bijak, harus mungkin dari prinsip-prinsip yang kita tanamkan, Bu nggih. Kita kan ada beberapa prinsip dari seorang aparatur pemerintah, diantaranya kan kita harus berakhlak, Bu. Ya. Berakhlak gitu kan nggih. Berakhlak memberikan pelayanan yang maksimal. Dengan kita harapan juga pelayanan maksimal itu harus kita berikan apa semacam kayak reward, Pak anu Bu. Selama ini setiap kita bekerja sama dengan siapapun, dengan cara apapun, pengelolaan apapun nggih, Ya. kita memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang kita kerjasamakan. Nggih. Karena semua harapan kami dengan adanya pemberian reward kepada para mungkin institusi di bawah kami nggih, seperti Pak RT, Pak RW, seniman dan semuanya, harapan kami bisa memberikan semangat motivasi. Karena semua itu menurut kami nggih, menurut kami semua kegiatan apapun tanpa kami berikan apresiasi mesti ngelokro, Bu. Oh iya. Mesti ngelokro. Semua
kita bekerja pun sebetulnya kan juga ada embel-embel. Ngapain kita bekerja tanpa ada embel-embel? Rudi juga. Gitu. Dan juga kita dalam merangka pola kerjasama dengan siapapun, mesti dengan cara apapun, saya harapan kami ada timbal balik sebagai saya selaku pemangku wilayah memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang kita ajak bekerja sama. Dengan cara itu timbullah inisiasi, inovasi, kemudian partisipasi, motivasi kami selaku pemangku supaya bagaimana agar bisa menjadi pemantik. Karena selama ini kita kemarin kan kenapa yang kami tonjolkan seninya. Karena tadi dengan tema kami nyampah itu nggak nyeni, nyampah itu nggak nyeni. Kita balik lagi dengan sampah itu menjadi barang seni gitu ya. Sampah menjadi barang seni. Karena semua yang kita pandang dari sampah itu sebetulnya ada nilai seninya. Cuman kan pandangan kita kan wah mungkin terlihat sampah itu menjijikkan. Terlihat sampah itu kotor, mungkin ada nilai-nilai mungkin kurang higienisnya. Akhirnya kan ngapain lo sampah, ngapain ngurus sampah, padahal tadi saya sempat krungu tadi Bu, sempat dengar dari pengusaha batik menjadi pegiat sampah. apa tadi? Pegiat sampah. Dari mungkin pemulung menjadi juragan pengepul sampah. Jadi sebetulnya sampah kalau kita kelola dengan bijak, dengan cara yang profesional, dengan cara yang tepat, saya kira menghasilkan hasil yang maksimal. Kita harus perlu duit Bu, perlu berbuat, perlu berusaha, dan juga karena apa, sasaran kita adalah duit tadi, sasaran kita adalah cuan, seperti yang kita memberikan motivasi kepada warga kami, kita harus bergerak bersama, kita harus bangkit bersama, kita harus betul-betul memberikan apapun jerih payah kita, inovasi kita kepada masyarakat supaya masyarakat sadar. Karena kesadaran masyarakat dengan tanpa adanya seni kurang maksimal. Tadi Bu Matur, saya di kampung saya kok gerakan masalah pilah sampah kurang maksimal. Itu mungkin cara teknik memberikan percikan memberikan pemantiknya itu kurang tepat mungkin. Mungkin dari kitanya selaku pemangku wilayah kurang dihargai atau kurang mendapat simpatik masyarakat menjadi juga pijakan. Makanya dengan cara kita apapun sebagai aparatur pemerintah harus Bu, kita harus amanah, harus transparan, harus kooperatif, harus jujur. Itu tak kira itu salah satu pemicunya. Karena tanpa amanahnya itu kayaknya amanahnya yang terpenting Bu. Nah ini yang kita harapkan, tidak hanya saya saja, semua yang ada di wilayah kami, dari aparaturnya mungkin para perangkat-perangkatnya dan juga para tokoh masyarakatnya, kami harapkan yang terpenting bisa memberikan motivasi kepada masyarakat dengan cara apapun. Yang terpenting dengan cara yang nyeni gitu Bu. Nyeni itu yang terpenting. Apapun yang kita bicarakan harus mengandung unsur seni. Apalagi sekarang ada teatrikal, ada ketopraknya. Lah kita harapan kami Bu ke depan supaya yang kita punya apalagi yang pedes ya Bu ya. yang kita punya, harapan kami potensi-potensi yang ada di kami semuanya bukan hanya ketopraknya saja, bukan hanya sanggar budaya abdi budayanya saja, semuanya harapan kami kita bergerak semua. Seniman-seniman yang ada bukan hanya di Sapuro Kebulen, tapi semuanya di Kota Pekalongan bergerak semua. Betul. Dengan cara yang keahlian masing-masing, monggo lah gerak dari mulai sekarang, karena dengan harapan dengan seninya tadi bisa menjadi menarik masyarakat supaya tertarik. Cara mengubah image itu sulit Bu. Kadang-kadang dengan cara sudah nggak disenangi pun itu juga salah satu bagian. Makanya juga tadi harus dengan cara bijak, harus secara tepat, profesional, dengan tadi amanah dalam rangka kita mengemban tugas sebagai aparatur pemerintah. Itu amanah Bu Lurah, Bu. Iya. Terus itu Bu Lurah dong sekarang. Sim dinteni.
Dengan Ibu siapa ini? Mama Sasha. Mama Dari- Sasha. Oh, Mama Sasha. Dari Bu Tini, Bu. Bu Tini. Ah, Bu namanya. Tini. Kalau sekarang ganti Bu Tini. Iya, Mas. Kan kita sekarang acaranya beda ya. Butini. Nanti kalau kumpul sama ibu-ibu, Bu Rozak. Bu Rosiak ya, Ah, karena iya. istrinya Pak Rosiak. Butini ini Bu Lurah. Iya, Bu Tini bagaimana kabarnya malam ini? Sehat? ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat, Bu. Pangestunipun panjenengan. Nggih. Apa tadi Bu pertanyaannya lupa? Pertanyaan saya, berapa jumlah dana untuk PKK dari ADD itu? Oh, nggih. Iya. Saya kira kalau masalah itu sama saja semua, Bu. Kalau yang satu di sana berapa, di sini juga berapa. Itu biasanya seragam satu itu ya. Jauh perlu garis bawah. Tapi kayaknya kalau Iya. Bu Lurah sana, Bu, ya, lebak barang itu mungkin dia lebih banyak apa ya? Kayak apa? Karena Karena lokasinya. beliau sering Oh, bikin seragam buat anggota Oh, PKK. gitu. Selalu jahit ke saya sih. Oh, kalau masalah Oh gitu ya. Iya, seperti Saya itu. juga maaf ini Kalau biasa tempat gawe saya seragam sini loh. kan Iya, kalau kayaknya masalah seragamnya itu Iya. aja. Kalau anggotanya nggak gembar-gembor, Nggak ada yang baru ya. Nggak turun, Ibu. iya, nggak mudun-mudun seragamnya. Bu Tini, Iya, iya, iya. kalau masalah seragam itu biasanya dari keinginan kita juga ya selaku anggota atau pengurus PKK itu, kalau memang ada keinginan, kebetulan biasanya ada yang secara urunan gitu Urunan ya. inisiatif ya. Inisiatif sendiri disepakati, nanti biasanya menabung dulu seperti itu. Betul. Mencicil Tapi berarti. kalau di Lebak Barat enggak, Bu. Kan saya waktu itu tanya ya sama anggotanya. Kan saya ke sana juga kan di balai desa, saya ngukur satu-satu. Terus saya gini, "Wah, Bu, ini seragam beli sendiri apa gimana?" "Oh, enggak, Bu, ini dibeliin Bu Lurah." Oh gitu. Oh. Oh iya iya. Oh iya 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 iya. Gitu iya. ya. Dibeliin buluranya. Buluranya uangnya banyak ini. Baru dapat Ya, arisan. makanya itu kan mungkin apa itu dari, cuman kan saya nggak berani. Ini dari dana desa apa dari apa kan nggak berani ya, takutnya kan gimana Ya, gitu, kemungkinan. jaga bicara lah tempat orang. Iya, kalau kelurahan nggak ada dana kelurahan, Bu. Ya. Iya, enggak bukan ada. dana desa. Bukan dana desa. Kalau Beda kan. di desa Beda, ada mungkin. dana desa. Jumlahnya juga beda, Pak. Heeh. Kalau dana desa itu bisa sampai 1 Bu M, Sasa, kalau dana Nyun kelurahan Sewu nggih. Itu sebetulnya kalau kita masuk ranah anggaran, sebetulnya antara kota dan kabupaten beda jauh, Bu. Jauh. ketinggalan Beda jauh iya. nggih, Nyun Itu Sewu. kebanyakan mana itu, Pak? Banyak Banyak kabupaten, di Bu. kabupaten, di desa itu banyak Iya. itu. Bukan Mama Sasa itu banyak itu. Mama Sasa desa apa kelurahan? Desa. 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 Wah, Banyak banyak itu. itu. Makanya nanti setelah ini jadi kelurahan gitu. Jangan. Ini mumpung belum jadi Nah, kelurahan. Mas, Mendingan jadi apa? jadi agak desa sulit sih. aja. Soalnya nanti Jadi kalau- desa aja. Kalau pilihan lurah kan kita nggak ada pesan. Besok nagih sama Bu Kades. Kamu itu loh, jangan gitu dong. Gini, nak besok ngomong baik-baik sama Bu Kades. Kan gitu. Ngomong baik-baik, Bu. Anu di Lebak Barang niku ngaten lho, Bu. Menawi ten nyamuk ngaten niku pripun. Kan ngono ya. Nah, itu. Iya. Tapi orang lagi mau ngajak ngobrol. Ide. Kayaknya sarannya Mas Ribut boleh itu. Masuk ya? Iya, kabeh-kabeh iki ada caranya. Komunikasi. Wah. Pinteran. Terus itu dulu ya Mas, ini saya cerita sedikit ya. Ah, Itu kan di tempat sana ya, di Blora itu kan kebetulan almarhum kakak saya kan juga Bu Lurah ya. Itu dia juga sering beli seragam ini, beli seragam itu, ntar katanya studi tour lah, studi Bandung lah, apalah, sering kayak gitu. Terus saya kan tanya, Mbak, emang itu pakai duit apa, kata saya. Rupiah, pakai rupiah. Pakai dolar toh mesti. Heeh. Dia cuma tersenyum aja, nggak jawab. Ya. Terus suaminya yang kakek pas saya itu menimpali, ya itu duit pribadi lah, bukan ADD gitu.
Adik. Terus ini kembali lagi Mas ya, tadi masalah sampah ya. Nggih. Iya ini prihatin ya kalau di Iya harus prihatin toh. di sini di desa saya ya. Soalnya kan saya kan 3 RT Mas, ada 3, 4, 5. Yang RT 5 itu dia udah iuran ya tiap bulan, jadi sampah udah saya yang ngangkut tiap 2 hari sekali. Tapi kalau RT 4 belum. Terus kalau RT 3 emang banyak yang nggak setuju sih Mas, ya termasuk saya. Soalnya saya kan nggak setujunya rumah saya di belakang. Terus bilangnya kalau kita nanti bayar iuran ya masalah iuran 5.000 sih bagi saya nggak apa-apa ya. Enteng lah ya. Cuma kan saya nggak maunya sampah itu kan nanti saya buangnya harus ke depan kan. Ya kalau ke belakang itu berarti duncalke mengguri. Cok kliwat. Iya Mas, tak uncalke mengguri, tak uncalke, tak kumpulke kok tak bakar. Iya Ra. Saya kan punya sisa-sisa itu Mas, sisa potongan kain itu, jadi lebih mudah untuk membakar sampah seperti itu. Oke, gitu ya. Iya gitu Mas. Ya wis. Oh di sana masih banyak lahan ya kalau di Oh iya, kalau di daerah desa itu kan iso gawe apa? Blumbang. Luas. Luas. Landung Sari mesake, Bu. Blumbang itu bank yang biru. Iya, blue. Iya. mulai Mas. Ya udah, Pak Lurah, Bu Lurah, begitu aja ya. Asik. Matur nuwun Bu Tini. Iya, sama-sama, terima kasih buat Mas Ribut sama Mas Osi, jangan lupa besok saya tunggu tempat sana. Iya, insyaallah. Harus ya. Iya. Nggih, sampun pamit. Matur nuwun. Nggih. Ngaya tugas Kak Mas Ribut kalih Mas Osi nganti paripurna sama. Nggih. Salam kagem Pak Kades kalih Bu Kades nggih. Nggih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tut ya. Malah curhat ya. Ya acara rehat malam itu ya kadang-kadang curhat ya gitu lah. Rapopo. Yang penting acaranya laris. Oke rahat ya. Iya, ada telepon lagi? Ana? Enggak tahu, coba lihat. Oh, ada. Wah, ya, ini laris nih Pak Lurah. Laris toh kandian ya acara kuwi laris. Roket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini warga Banyurip ini. Warga Banyurip. Wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mirip Roma Irama ya. Penggemar setia ini. Maaf Pak Lurah, Bu Lurah. Nggih. Tak maafin. Wonten Mas Ali Ageng juga di sini. Mas Ali juga ono loh. Minta maaf kalau disikat piol, kalau bicaranya ngoko tidak halus, minta maaf. Karena saya bukan makhluk halus. Oh iya. Nah ya, sampean makhluk kasar. encan. Ini Pak. Pripun? Ngerti dasan ngoko Pak Lurah ngapun kata apa? Dalam? Dasane ngoko mawon kula. Oh nggih, mboten apa-apa. Mas Pekalongan, Pak Lurah paham. Ora tau mangan bangku sekolahan. Ya, nek sampean mangan bangku sekolahan ya berarti sampean rayap. Angel ngomong karo wong iki ya. Aku rakyat, bukan rayap. Rakyat. Ya wis rakyat. Salah kan mesang aku ora paham iki karena mau tidak menguti acarane dari kelurahan iki kan Kota Pekalongan sih dudu desa kan no. Nggih. Sapura Kebulen. Sapura Kebulen apa Kebulen Sapura? Sapura Kebulen. Nah, kuwi dari ben nganu sampah nganu asek seni opo priyo? Ben tertarik. Sosialisasinya lewat seni. Nek Banyurip sadurunge nganu darurat sampah ki yo nganu sampah ki asek seni. Wis asek seni. Oh, pakai seni. Oh iya maksudnya. Dengan pertunjukan maune iki yo. Nek ana kuwi teko ki wong orti yo tak ana seni iki koyo langsung wong wedok-wedok langsung ngetokke sampah. Oh. Malah diangkut marang petugas. Oh. Jadi bentuk senine iki lain dari lain Pak Lurah. Lewatnya apa, Pak? Angkutan sing digawa nyebutke merek bisa iya. Biar toto sake yo. Nalpote surmune seru kan seneng maneh. Oh, dikai brong. Senine kok kuwi senine. Oh iya. Berarti Banyurip alit.
lebih awal Nyeni. operane keluarga Senin dikit. Iya. Masuk. Tapi setelah Iki gak kalah otok ta iki asli. Omongane gak kalah otok ta iki. Gak kalah gras iki. Senine lewat kuwi. Iya. Knalpot. Ditapa. Ya. Ora apa-apa. Sapuro kelurahan Sapuro Kebulen kalah berarti kan Mbak. Iya, kalah. Banyurip ki menang ya iki asli. Banyurip awite. Wah, iya pancen menang le. Numpak motor ning kono menang-menang ki ngono. Iya. Pokoke Percaya aku. Wis buktike. Percaya, aku wis tahu kok. Terus yo nek masalah sampah, nek banyurip ono kok apa ngaranan Bang Sampah kok, Kak? Bang Sampah Bang Ji. sampah. Ya kuwi ya nek sing maune wis sudah langganan, tetep jalan ora kayak iki. Nah, sing durung maune iki aku juga ra paham. Apa diguak dengan dia apa bre juga ra paham kan kowe. Mau mengenai Mama Sasasi yo minta maaf aku wong beda apa yo paham antara kelurahan dan Desa. gambaran desa ki yo beda. Ya, wong kelurahan ki Kan desa orang dana kelurahan kan ora ono. Iya ra. Nah, dana desa berapa miliar ora ono. Kampanye dar laporannya dana kelurahan kan ora ono. Dana Minta desa. maaf muka aku baru kok udah dicekel ta. sampean tak laporke setelah meneh, Pak. Nama baik, kok aku ora Lapor ke Lurahan Banyurep kok. Sik, aku tak lapor Pak Kapolres. Engko aku dicekel. Aku tak telepon Dandim ya. Kan aku sahabat polisi. Aku sahabat TNI. Dicekel lho, aku Pak ngomong. Iya, Aku ngomong. ke pemerintah. Iya. Memang Sambil ngopi. dana desa akeh, betul. Jalan-jalan nang ndi arane desa-desa ki alus-alus kan kowe. Ya nang kota minta maaf. Terdapat APBD, yo masyarakat kaya aku sebagai rakyat kecil lah, yo memang aku cilik kan kowe yo. Cilik percaya sampean cilik. Menyadari ora tak protes, sementing kaya lek hobar iki bisa operane bisa becak ono jalan sing belubang menghindari baru kalau di rumah mencari lubang kan kok kowe. Di jalan menghindari lubang. Rong kuwi curut. Rong semut. Iya. Aku ra krungu. Yo ngamu sampah. Ora apa-apa. Terus kele aku ora paham kowe bab kuwi. Terus ke? Yo wis tok aja aku tulung ojo dilaporke pihak kepolisian aku dicekel ke. Iya, aman lek aman. Aman ning kene. Sama wis bali lek ngene. Sampean engko tak amanke gampang. Ning sel. Iya aman. Ya aman. Aman yo salam. Alhamdulillah aman. Ya ki salam yo karang-karang sing nang kuburan wah. Ya nang Sapura sing ziarah ha. Ini Sapura. Nah, kan kuwi. Iya. Nah, matur suwun minta maaf. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Laris ya? Laris kan acara aku ki mesti laris kan. Bar iki cara telepon maling. Masih banyak yang ini telepon. Yang mendengarkan. Iya. Mbak dinanti-nanti. Rehat malam wedangan. Kok jasa sastra piye akeh sing ngrungokke yo. Laris pancen ya. Laris. Alhamdulillah sih. Kene yo. Bakul. Kele dikono. Iki lho nganti ana lupis barang lho. Nah, sambil monggo, Pak. Itu kiriman dari Kang Iwan dari Kerapiak. Kerapiak ya. Oh, itu lopes. Nih pisang dari Bulurah. Pisang dari Bulurah. Nah, monggo Pak Ribut Mas Osi. Gampir mangke. Nanti kita itu bagian penghabisan. Iya, otomatis. Masya Allah. Berkah malam hari ini. Kertinan ya. Nek jarene Mas Ali Hakim kurange wedang ronde. Wedang alang-alang. Kim takim. Sing ngrungokke ra takim masih Apa mendengarkan. menawa sik melek Kim. Kim rene gawe tanggal-tanggal ora apa-apa Kim. 6. Sira lebat pun. Iya, pas ini suasana. Masya Allah. Dilanjut lagi nih Ibu Lurah, Pak Lurah, Mas Ali Hakim juga. Yang pas kemarin halal bihalal. Berarti jadinya ini ya, ketoprak ya? Ketoprak. Karena kan tadinya mau sama keroncong. Iya. Cuman udah ini kan kedarung kenyang jadi nggak keroncongan lagi. Iya, betul. Iya. Cuman akhirnya udah pakai ketoprak aja lah. Iya.
Yang Pak Osi kemarin derek mboten, Pak. Ayo, kowe sebagai warga Sapuro Kabulen loh. Ayo. tugas di studio. Ayo tahun depan MC ya. Insya Allah siap. Beres. Ya itu sebenarnya kita lagi buka tugas loh, Pak. Heeh. Aku sing siaran loh waktu kui. Karena aku disuruh ngancanin kamu. Ora, Iya. aku ora ngandani kowe. Tahun depan ngancani Pak Slamet itu padahal melu. Nah, ayo. Ayo. Berarti tahun depan harus ditagih. Harus ikut. Cuman kita kalau Pitulasan, MC Bu, pitulasan. Pitulasan boleh. Ya. Kita MC sepakat Agustusan berdua ini ya. Enggak. Ora gelem. Mending lu. Karuan le. Pak Ribut ikut main. Ayo kita main. Aduh, ciloko. Tembak langsung ya. Aku melu ya. Jangan MC Pak Ribut ikut main. Oh, cocok. Iya. Oh, ngene wae sih. Kowe bagian kentongan ya. Senang. Iya. Kemarin berarti ketoprak. Itu mini ketoprak. Mini ketoprak. Yang Mini main ketoprak berarti ini kecil-kecil. ketoprak cilik. Iya. Terus durasinya juga singkat. Oh. Kalau ketoprak kan durasi bisa beberapa Panjang. jam. Ini cuma 1 menit. 30 menit. Oh, 30 menit. 1 menit. Ini konten TikTok le. 30 menit. Ya main termasuk Mas Ali Hakim. Iya. Wah, apa lakonnya itu kemarin? Saya kemarin Jadi Pak Lurah. menggantikan Pak Lurah. Jadi Pak Lurah itu. Lurah ketoprak nek itu. Kowe bupati apa? Bupati ketoprak kan? Bupati ketoprak. Saya yang paling inspiratif di Sapro Kebulen Pak Lurah. Iya. Cie. Pak Lurahnya tersipu-sipu. Ini pengakuan warganya ini. Nggih. Oh, berarti Mas Ali sempet observasi gitu ya. Observasi Pak Lurah ki piye gitu. Oh, terus tak pikir observasi terus dimirip-mirip iki lho gayane iki. Lu potong rambut berarti. Berarti kemarin potong rambut Mas Ali Hakim. Kita dengan gaya yang berbeda tapi mohon maaf dulu sama Pak Lurahnya. Tapi waktu tetap gondrong. Oh, tetap gondrong. Iya, Oh, nyeni ya Pak Lurah. Pak Lurahnya nyeni. Tapi waktu kali pertama ini Mas Ali Hakim pamit sama Pak Lurah, pripun tanggapan Pak Lurah? Langsung ACC aja atau pripun? Enggak, aku kan bekengan nih. Oh? Enggak ada bekengannya, Pak Camat tak tarik ikut main. Iya, Pak Camat Nasir Pak Nasir. ya. Pak Camat Pak Nasir ikut main. main. Tak tarik ikut main. Akhirnya kan aman, orang mungkin sini Pak Lurah. Iya ya. Heeh ya. Langsung setuju. Pinteran ya, lincah ya. Iki warga so RT so Melkoto camat ya Mas Ali tok lho. Orangnya ini ya. Dulu- Kalau RW Landung Saripi ra kang. Sing durung ki Melkoto Pak Wali ya. Nah, iki. Jadi apa nolone ketoprakan. Nanti mungkin periode depan ada yang dosen saya suruh-suruh Pak. Kowe wis tahu aku. Wani ya. Wani ya. Wani ya. Wani lho. Heeh. Sama jenenge. Sutradara iki wong paling kurang ajar iki sutradara. Wani ngatur-ngatur. Bicara camat pi diatur ya. Diatur karo RW ini. RT. RT, sorry. RW kowe ya. Aku RW. Aku RW. Ada semua ini berarti Ada RT semua. sama RW. Aku tok sing warga iki ya. Masa iya. Komplit iki ya. Ora entuk jaban ya. Ora kayak iki kan teko rapat tetep entuk amplop ya, Pak ya. Aja buka-buka ale. Tapi waktu itu antusias dari warga seperti apa dengan pertunjukan ketoprak kemarin? Dari beberapa event yang kami adakan kemarin itu kan gini Pak Nyusewu. Dari kegiatan halal kemarin itu kan kita pertama kalinya ini mengundang semua LKK yang sudah kita tetapkan menjadi bagian daripada keluarga besar. Jadi tahun kemarin 2024 kita hanya sebatas LKK Tok Bungi. Iya. LKK saja. Tapi tahun ini semua terlibat, Pak. Semua elemen dari tokoh masyarakatnya. Terutama kita sekarang kan sudah sedang galak-galaknya, Pak. Sedang galak-galak istilah galak jeguk-jeguk ya. Galak-galaknya membangkitkan. Jadi mau niki Hansip ira dijeguk, ora digalaki, sekarang kita galakkan. Kenceng. Hansip kita angkat Pak, kemarin kita undang, melibatkan juga beberapa Juru elemen kunci lainnya. juga ya? Juru kunci lagi Ya, Pak. juru Jadi kunci. juru kunci selama ini nek kemarin itu terpisah. Selain ikut. mengadakan hal BL tersendiri-sendiri. Hansip belum ada, kita tahun ini sudah ada, sudah aktif, sudah bekerjasama dengan
mitra kami Pak. Kemudian juga FKSS kemarin juga nggak ada. Ada sebagian pengurus kemarin juga ikut semua. Kemudian juga kader-kader kesehatan semua terlibat Pak. Dari tokoh masyarakatnya, mungkin tokoh agamanya, semua menjadi bagian daripada kami supaya kegiatan ini menjadi bagian ajang silaturahmi bersama Pak. Secara kekeluargaan kita mengundang seluruhnya, bukan hanya sebagiannya Pak. Semuanya terlibat. Makanya kemarin Pak Wali luar biasa memberikan apresiasi. Inilah wajah Sapura Kebulen sebenarnya, dengan corak aneka warnanya, dari elemen terkecil sampai elemen tertinggi ikut semua. Alhamdulillah kemarin juga Pak Koni datang Pak, alhamdulillah. Jadi berkenal Pak Koni biar olahraga kami lebih maju lagi gitu. Pak Koni agar kami lebih meningkat lagi aktivitas kegiatan ininya gitu. Alhamdulillah kemarin juga mensupport kami karena memang terus terang potensi kami sebetulnya banyak. Cuman kalau nggak kita angkat ya percuma Pak, nggak akan bangkit gitu. Nah, dengan tadi kita berperan memanfaatkan semua potensi, ya alhamdulillah. Pertama kita silaturahmi dulu dengan beberapa semuanya mungkin elemen-elemen yang ada di wilayah kami agar kami tahu Pak. Si asib ini Pak kadang-kadang Pak Lurah iki sopo kok aku urung tau weruh lah itu kan dengan adanya ajang silaturahmi akhirnya diwerui medeni ya Pak dengan hal diwerui dengan hal bihalal melibatkan semua komponen itu alhamdulillah akhirnya saya tahu Pak si Abi ini aku jeblone dodol kayo kok jeblone nganu kae alhamdulillah Pak ini kami dengan diberikan istilahnya pun kewenangan supaya kami ajak semua elemen bisa kami rangkul Pak tujuan kami itu Pak. Terutama dengan seni budayanya yang terus terang mensupport kami juga. Kemudian kami juga saling kerjasama. Akhirnya nopo dengan tampilnya kegiatan ini dari beberapa event yang ada sering dianu Pak Ali ya, sering ditimbali masyarakat. Pak Ali, aku pingin modal jenengan sering ditangkap ya Pak. Menjadi budaya kami supaya kami bisa mempromosikan bahwa kita punya seni Pak. Kadang-kadang sing di atas oh ternyata Sapura Kebulen ada ketopraknya toh gitu. Ternyata Sapura Kebulen punya barongan toh gitu. Kemudian ternyata Sapura Kebulen punya apa lagi Bu? Punya mungkin contolan ada Pak. Contolan ada. Contolan, keroncong, kita komplit Pak. Nah ini harapan kami ya ke depannya supaya makin ditingkatkan dan juga mendapatkan support. Misalnya pembinaan mungkin dari pemangku yang lebih atas lagi supaya nanti bisa lebih berkembang lagi karena kita punya event Pak. Kita punya event tiap tahun itu kita dengan gebiar kempitannya tadi gerakan semua menyangkut UMKM-nya kita angkat, kulinernya kita angkat, kemudian seni budaya kita angkat supaya nanti bergerak bersama. Kita maju bersama, nanti sukses bersama, sejahtera bersama. Amin. Jadi suatu gerbong tanpa saling kerjasama bisa jalan Pak, ditarik sana, ditarik sini harapan kami supaya harapan kita mungkin bareng masyarakat seperti yang diamanatkan oleh pemerintah Kota Pekalongan bahwa kita terus akan meningkatkan, memberikan peningkatan kesinambungan bahwa kemarin pembangunan sudah berjalan, kita tingkatkan lagi, dilanjutkan lagi, kita maksimalkan lagi, sesuai visi misi Kota Pekalongan Pak. Selain pun memberikan penguatan terutama untuk kesinambungan pembangunan fisik maupun non fisik, pembangunan rohani maupun jasmani harus seimbang kan gitu Pak. Itu harapan kami supaya kita dengan semua elemen menjadi bagian yang menyeluruh supaya kita bisa memberikan andil lah walaupun sedikit mungkin nggak begitu banyak tapi sedikit tetap berperan menjadi pemicu supaya kami tergerak, semuanya tergerak, masyarakatnya menjadi bangkit kesadarannya terutama dalam penanganan masalah pengelolaan sampah. Iya. Bisa dibilang kemarin acaranya sukses luar biasa lah ya. Luar biasa, di luar biasa. Di luar kebiasaan. Nah, ini menarik ya, karena
kan biasa di balik seorang laki-laki hebat ada sosok hebat. Iya. Jarene sih kok kuwi. Nah, ini dukungan dari Bu Lurah kepada Pak Lurah itu gimana, Bu? Lihat sepak terjangnya beliau, terus bagaimana jenengan memosisikan diri sekarang? Iya. Terima kasih atas waktunya. Ini beneran rapat ini Bu ya. Monggo anu ya Pak RT ya anu. Tentunya dengan sepak terjangnya serta kewajiban dan sunah-sunahnya. Komplit ya? Iya, komplit. Memang harus memberikan support yang besar kepada Pak Lurah dalam menjalankan semua kegiatan yang berada di masyarakat ini serta himbauan-himbauan dari pemerintah yang harus kita laksanakan. Memang saya mendukung sepenuhnya. Apalagi kalau memang kewajiban itu walaupun mendadak ya, malam-malam. Kayak Kadang-kadang gini ya. Iya. Malam-malam nih. Itu malam-malam kadang-kadang jam 10-11 itu ada apa dipanggil ya harus siap. Iya. Begitu juga dalam masyarakat ini kegiatan-kegiatan yang urgen seperti ini mandiri sampah dan lain sebagainya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu kemarin Lebaran itu 1 hari sampai 3 kali. Dalam halal bihalal kita harus memberikan sekalian ini ya. Jadi full itu di luar rumah itu ya. Capek begitu. Bu ya? Capek ya? Wis wajar. Ya sudah wajar. Isi sop pijetan. Kewajibannya seperti itu dan memang kebetulan memang kita sudah melaksanakan ya, dan tidak hanya OMDO. Sudah ada buktinya. Iya. Jadi kebetulan dari PKK itu awal akhir tahun 2023 itu kita sudah melaksanakan persiapan untuk lomba apa itu Pak? Hatinya PKK. Apa hatinya PKK? Lomba itu hatinya PKK itu berkaitan juga masalah sampah. Fokusnya ke situ ya. Kemudian dilanjut lomba Kampung Pelangi Pak, Kelurahan Pelangi ya. Itu juga ada kaitannya. Jadi kita itu juga sudah bersosialisasi sejak tahun itu. Berkesinambungan sampai sekarang. Berarti sudah ini ya. Ready sejak awal. Berlanjut istilahnya sudah kita jalankan. Masalah sampah itu organik maupun anorganik itu kita sampaikan kepada ibu-ibu terutama PKK dari kelurahan dulu, kemudian ke bawah RW, PKK RW dan RT bahwa untuk sampah ini memang kita harus kalau sekarang ini harus mandiri ya, penanganannya harus mandiri. Organik ya kita bisa gunakan untuk membuat pupuk kompos ya. Atau membuat apa itu pupuk yang cair atau yang organik. Kemudian yang plastik bisa juga kita gunakan yang lain-lain seperti apa ya itu galon mineral itu untuk tong sampah dan lain sebagainya. Kemudian kita juga turun ke PAUD kemarin itu. Ke PAUD juga ya? Iya, ke PAUD. Parenting. Iya. Parenting. Parenting. Apa sih? Parenting ya? Parete. Itu anak-anak juga antusias itu. Iya. Itu memanfaatkan botol aqua yang ukuran sedang itu, sama plastik saset itu, itu dipotong-potong menjadi ekobrik. Dimasukin ke botol-botol. Sudah diajarkan sejak dini ya. Iya. Itu anak-anak juga di rumah sama di sekolahan itu diajarin seperti itu juga. Dibiasakan biar nanti gedenya juga udah tertib lah ya. Iya dong. Juga ada rumah botol ya kemarin ya Pak ya. Rumah botol apa? Rumah botol itu rumah yang dari botol. Iya, rumahnya untuk botol itu. Rumahnya untuk menaruh botol. Bukan rumah yang terbuat dari botol. Nah, itu rumahmu. Rumah apung. Apa itu rumah botol? Salah satu program dari Pak Lurah kemarin itu. Rumah botol itu nanti akan diberikan juga kepada
masing-masing RW ya, RT itu yang sukses dalam menangani mandiri sampah ini. Begitu. Nah, nanti jadi akan dibuatkan rumah botol untuk menampung botol-botol agar tidak dibuang sembarangan. Dikasih tempat tersendiri gitu ya. Keren ya. Di RW mana berarti Ibu nih yang udah yang sudah berjalan di RW 7 sama RW 1 ya? Di tempatnya Mas Ali Hakim berarti? Pak Ali Hakim di RW 5. Nanti sebentar lagi mungkin tempatnya Pak. Wah, di sini ya. Asik. Amin. Asik. Oh iya ngene Mas Ali kan ombo kae. Iya. Depan rumahnya Amba rawa ya. Yang saya dengar juga Mas Ali Hakim ini sedang sibuk-sibuknya juga keliling kampung ngambilin oh iya sampah gitu ya Mas Ali Hakim, atau gimana Mas Ali Hakim? Bisanya nemu kayak gitu loh. Mau alih profesi. Enggak juga sih, sebenarnya pas kemarin kita tampil itu kan kita mengedukasi warga supaya warga itu mengelola sampah secara mandiri ya. Kalau kita ada mindset kita kan dari dulu kan buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Itu agak kurang relevan untuk sekarang. Harusnya ada ada yang diperbarui, yaitu kelola sampah. Bukan buanglah sampah lagi pada tempatnya. Kemudian juga istilah untuk tukang sampah itu kita lebih baik kita ubah mulai sekarang menjadi petugas kebersihan. Bukan tukang sampah ya? Bukan tukang sampah. Jadi kayak negatif gitu. Iya. Kalau yang benar-benar tukang sampah itu yang buang sampah sembarangan. Sama Muhammadiyah itu tukang nyampah. Ada foto-fotonya itu. Nah, itu tukang sampah ya? itu. Itu tukang nyampah bukan tukang sampah. Beda. Tukang nyampah. Iya, selain kita kemarin kan kita mengedukasi warga supaya kita mengelola sampah, ada yang kita buat maggot, ada yang kita buat pupuk, ada yang kita buat kita bakar dengan cara tungku insenerator ya. Dibikin mandiri. Rendah asap ya. Sederhana, rendah asap, hampir tanpa asap. Oke. Jadi selain kita mengedukasi juga kita kan harus jadi contoh. Nah, saya kemarin sempat ngobrol sama tukang sampah yang ngambil sampah di RT saya. Mas, sampah kira-kira sampean sanggup ngambil enggak? Aduh, sanggup kali, tapi ini mau store sampah susah. Kalau sampai ndak sanggup, saya ngambil. Oh gitu, menawarkan diri. Saya kelola, saya bakar, saya ambil semua. Jadi jenengan ndak usah kerja juga ndak apa-apa. Wah, jadi rajin. Alhamdulillah. Jadi rajin. Jadi malah akhirnya dugaan saya semula, saya nantinya kerja keras kita saya kan sempat bikin tungku itu juga untuk bakar sampah, saya sediakan juga untuk buat pupuk juga buat ternak maggot. Udah siap tempur 6 bulan. Maggot tahu tapi ya. Maggot ngerti. Iya. Dari ini ya, larva dari lalat ya. Dari situ kita sebenarnya udah siap kemungkinan mungkin kayak kemarin waktu awal bulan Ramadan kan sampah sampai numpuk di jalan-jalan. Ya. Nah, karena saya lebih konsentrasi pada pemusnahan sampah untuk sementara sambil kita mengajarkan warga untuk pilih-pilih sampah. Akhirnya saya lebih ke pemusnahan yang lebih cepat. Mau itu sisa makanan, sayuran, kita organik, organik ya. Masuk semua. Bakar semua. Masuk tunggu semua karena memang kita lebih ke pemusnahan, ke darurat kan, darurat. Jadi kita enggak sempat pilih-pilih karena memang saya cuma dibantu anak-anak aja, cuma masih sama anaknya Mas Ali Hakim sendiri. Iya. Alhamdulillah ide inspirasi itu juga dari Pak Lurah. Kemudian saya terima kasih sekali buat semua warga RT 02, RW 05 yang benar-benar mendukung sekali, Pak. Iya. Tanpa mereka itu saya enggak bisa apa-apa. Support lah ya. Iya, warga selain mendukung secara mental, secara dana, secara materi, secara materi semua mendukung. Komplit. Setuju ide-ide dengan yang saya sampaikan dari Pak Lurah. Awalnya kan kita dikumpulkan di kelurahan. Kemudian ini ada tungku ini dari berbahan bata ringan, murah. Kemudian saya WA ke Pak Lurah, Pak saya minat Pak, kayaknya Pak, tapi
Tapi bantu anggaran ya Pak. Oke, siap. Beneran ya? Iya benar. Iya, betul. Ini nggak boleh disampaikan ke publik sebenarnya. Nggak Rahasia apa-apa. dapur ya. Buat pemantik lurah yang lain. Takutnya memicu RT yang lain datang ke Pak Lurah juga. Oh, jadi cuman RT-nya Mas Ali Hakim aja? Iya, japri saya japri. Oh. Yang berjalan dulu. Iya, iya. Lurah Apa? ngendi sih asine? Aku RKB. Sapura apa Pasir Sari? Buragan. Buragan punya teknik sendiri, Pak. Apa tuh? Buragan nanti modelnya sistemnya penguburan. Oh, dipendem. Daerah kami itu sebetulnya mempunyai karakter Beda-beda ya. Iya. Oh, jadi Goni Pak Hakim itu kan model pola pembakaran Insinerator. asap, insinerator sing mini ya. Tapi sebetulnya kita ini memang tadi dinamika di masyarakat macam-macam, Pak. Iya betul. Dan kita kan memang selama ini saya melihat kondisinya, monggo saya persilahkan dengan teknik cara masing-masing. Harapan kami supaya menyesuaikan aja, karena mungkin beda-beda tempat. Ada yang sama sekali nggak punya lahan, Pak. Iya, ada yang punya sama sekali, mungkin gone Yang pinggir juga sama itu juga ya? Banget. Kampung saya itu nggak punya lahan. Ada beberapa perumahan terutama itu kan juga gimana Pak Lurah, ketika saya nggak mempunyai lahan, kuatkanlah iman. Iman itu bukan iman kan Pak, iman nama petugas jasa angkut sampah. Oh, Mas Iman. Ya, Mas Iman. PJAS kita monggo Pak RW, Pak RT maksimalkan diinventaris masyarakat mana yang belum bekerja sama dengan petugas jasa angkut sampah. Ini yang terpenting sebetulnya. Ya, betul, Kenapa banyak ceceran sampah di pinggir-pinggir jalan besar? Itu karena hampir sebagian besar sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan itu karena masyarakatnya belum bekerja sama, belum berlangganan dengan petugas. Nah ini yang perlu garis bawahi. Makanya dari mulai sekarang monggo Pak RT serempak inventaris masyarakat yang belum bisa kerjasama. Kadang ada juga keluhan-keluhan dari masyarakat, saya nggak bisa Pak, nggak ada dana untuk itu Pak. Itu mungkin saya bisanya mengelola secara mandiri. Monggo. Boleh. Yang terpenting semua sampah dari masyarakat, dari warga kelola dengan bijak. Yang terpenting kalau memang bisa ada anggaran, mungkin punya dana, punya apapun, monggo dimaksimalkan. Yang terpenting dari pihak kami kelola sampah dengan pola-pola secara terpadu, terpadu menyeluruh, libatkan RT RW. Karena selama ini terus terang banyak petugas sampah yang terpisah, yang tidak bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW. Lah ini yang perlu menjadi pemikiran kami. Satukanlah persepsi antara dua orang yang berbeda ini, dua tokoh relawan yang berbeda ini, supaya nanti bisa terintegrasi, supaya menyatu Pak. Karena selama ini kebanyakan tuang sampah itu yo mandiri. Seringnya kayak gitu. Nggak ada keterkaitan dengan Pak RT, padahal asli ini Pak. Aslinya kalau seumpamanya semua RT bisa bekerja sama dengan PJAS, kemudian menginventaris semua masuk jaringan langganan para PJAS, enggak ada sampah menumpuk Pak. Ada sampah menumpuk. Kita maksimalkan TPS 3R kita. Karena terus terang satu-satunya TPA lah, kita anggap itu TPA Pak. Karena nggak mungkin keluar, nggak mungkin diambil lagi, karena kan TPS kami yang ada satu-satunya di Jerli, lapangan Jerli itu merupakan TPS terpadu yang kemungkinan ke depan akan kami tingkatkan dari kualitas, kuantitas, mungkin personilnya, peralatannya, ukur ampenya itu kita mungkin menunggu dari mungkin OPD yang terkait. Yang terpenting dari sekarang maksimalkanlah peran masyarakat, terutama kalangan warga yang terkecil, dengan pola-pola tadi pilah sampah, manfaatkan sampah, kemudian buatlah sampah menjadi barang yang berharga. Karena kan moto kami, inovasi kami dengan gelas bekasnya menjadi pemicu Pak, pemicu gerakan serentak supaya masyarakat sadar lewat
omongannya Pak RT. Omongan itu landep Pak. Kalau omongannya menarik, omongannya itu nyenengke, omongannya itu menjadi masuk ke warga. Oh asiknya nemen yo lewat nganu ketoprake. Ora iso nganu wis nanti tiru-tiru gitu. Tiru-tiru sing terbangan kae nek iso lagune lagu tentang sampah gitu. Liriknya. Nanti nganu Pak. Liriknya nanti ya. teko sithik nanti semua seniman-seniman mulai sekarang mungkin bisa bangkit semuanya. Bisa menjadi pemotivasi masyarakat supaya kita bangkit bersama, gerak bersama supaya menjadi bagian terintegrasi menjadi pengelola sampah yang bijak lah. Itu tuh. Itu juga bisa diterapkan di kelurahan kamu, Kang. Ya, kelurahan kamu juga. Iya. Ya kan sudah itu. Siapa Pasir Sari, Pak? Oh, Pasir Sari. Istrinya ya yang Istrinya Sabura Kebulen. Mama Sasa juga. Mama Sasa. Kelurahannya desanya Mama Sasa juga. Mama Sasa masih dengar toh? Iya, minta anggaran mah. Sama Pak Kades. Iya. Aduh. Ngacok nih. Tapi kalau untuk yang di Kelurahan Sapura Kebulen sendiri, PJS sudah mulai kerjasama dengan RT RW, begitu ya, semuanya, Pak Lurah. Kalau dalam data inventaris yang sudah kita catat ya dari masukan Pak RT, Pak RW kemarin kita kan menginventaris Pak. Kita mempunyai 22 petugas jasa angkut sampah. 22 Pak. Yeah. 22 itu tersebar dari semua rata-rata per RW itu ada. Dan semua hilirnya itu ke TPST 3R Jerli. Nah ini yang permasalahan kami terus terang kalau mungkin nanti ke depan TPST bisa lebih maju lagi. Ya tak kira selesai Pak. Tak kira selesai ini. Ini insya Allah selesai karena kan ya cuman kita pengennya kan lihat beberapa wilayah yang sudah berhasil seperti Banyumas saja kan tingkat TPST sudah zero Pak, sudah zero penanganan sampah. Jadi sampah itu sudah nggak mungkin ke TPA lagi. Nggak sampai asal ke situ tadi ya. Diberdayakan, dimanfaatkan, dioptimalkan perannya. Gitu. Saya kira bisa teratasi lah, itu aja tak kira kita yang penting itu bisa bergandengan tangan bersama bergerak supaya kita ini dalam artian bahwa itu ranahnya bersama bukan ranahnya Pak Wali saja, ranahnya OPD saja. Bareng-bareng. Kita mempunyai Pak tanggung jawab sendiri-sendiri selaku pemerintah mungkin memberikan kebijakan, aturan hukum, kemudian aturan hukum masuk ke ranah bawah. Kita selaku mungkin pihak kelurahan memberikan motivasi, pembinaan, informasi, edukasi kan KI itu loh Pak. Itu lewat Pak RT tinggal Pak RT-nya nanti kalau nanti dengan cara seni-seni tadi bisa memberikan motivasi saya kira lebih gampang diterima ya. Berhasil gitu. Nah, tinggal kitanya berhasil kemudian dipacu dengan kekuatan TPS-nya juga bisa dihasil gunakan, daya gunakan saya kira semua rampung. Jadi sebetulnya masalah sampah kalau tahun 6 bulan ini dalam masa-masa darurat sampah ini kalau ini bisa dimaksimalkan semua dari stakeholdernya lah semua bisa dimaksimalkan rampung Pak. Udah kita nanti masuknya bukan ngurusi sampah tok Pak. Kita lebih ke penertibannya, keindahannya. Masalah sampah jadi masih Pak Hakim sebetulnya mungkin ranah kita tidak hanya sampah saja, lebih tinggi lagi Pak. Karena ngurus sampah tok kapanpun ya mumet mesti Pak, ada gitu ya. Iya sih. Kita punya program banyak Pak, program-program terutama juga gerakan serentak menanam Pak. Menanam semua RT, RW itu semua Pak RW setiap RW itu punya taman-taman RW Pak itu. Masing-masing RW ya. Bisa berbentuk organisasi, ada ya? Bisa berbentuk KRPL, bisa berbentuk tanaman pangan di masing-masing kebun yang ada. Ini kita gerakan secara serentak dengan nasi pulennya Pak. Nasi pulen tadi nanam serentak seluruh Sapura Kebulen. Nasi pulen ya. Masuk. Ini yang punya itu siapa ini lurah dari tadi ya. Gelas bekas ya. Ini ada nasi pulen. Ada.
Nasi aking ada gak ya? Nggak ada. Itu kan berarti keradenan sana. Keradenan Mingking. Ini nasi pulen ya. Itu targetnya setiap RW ada taman ini ya. Oh, asik. Tapi kalau dari 22 PJS itu kalau saat ini cukup atau mungkin perlu ditingkatkan lagi? Ditambah lagi gitu jumlahnya. Saya kira kalau melihat kondisi yang ada dalam keadaan darurat pengelolaan sampah seperti sekarang ini, ya kalau keinginan kami memang bisa ditingkatkan. Bisa lebih lagi karena ya. Gini, terus terang kemarin itu ketika kita memberikan bantuan 15 gerobak sampah, itu ada beberapa RW yang dengan inisiatif sendiri menambah tenaga lagi, mandiri kemudian membina, membuat KSM tadi Pak, kelompok swadaya masyarakat dengan cara modelnya bagi hasil Pak. Jadi ketika kita mencoba kerjasama dengan PJAS-nya juga di bawah binaan Pak RT, ada kas tersendiri dan akhirnya saling koordinasi, kemudian saling memberikan support, itu berjalan dengan baik Pak. Dan itu sesuai dengan perda juga sebetulnya, sesuai dengan keinginan peraturan pemerintah seperti itu harusnya gitu. Jadi ada keterkaitan antara kita dengan RT-nya, dengan RW-nya, dengan PJAS-nya, saling terintegrasi, ya, supaya menjadi bagian yang aktif dalam pengelolaan sampah. Kalau sendiri-sendiri biasanya seperti tadi Pak, ketika PJAS kita ajak kerjasama, nggak usah, saya urusan saya sendiri, mau saya juga nggak ada hubungan dengan jenengan. Nggak ada kaitannya di situ. Betul, dan ke depan memang akan kami kumpulkan nanti, ketika nanti permasalahan ini mungkin nanti selesai, akan kami ajak supaya semua PJAS agar bekerja sama. Dengan walaupun mungkin agak sulit juga, tapi kita ikhtiar Pak, ikhtiar supaya keterkaitan antara dua pihak yang saling kita hargai tadi supaya bisa bekerja sama. Yang sulitnya itu di bagian mana Pak? Yang sulitnya itu dengan sewu karena dari awal sendiri itu adanya PJAS itu bukan dari kemauan Pak RT RW, tapi dari kemauan karena itu sebagai salah satu sebagai salah satu usaha mata pencaharian ya. Tapi kalau dari awal mungkin secara terstruktur itu mungkin beda. Nah ini harapan kami memang kalau nanti lebih terstruktur, lebih terorganisasi supaya menjadi bagian terintegrasi, ya tak kira lebih bagus. Lebih tertata lagi. Tertata Pak. Jadi Pak RT itu bisa golek Pak, bisa golek pelanggan, tapi bisa pokoknya ngopeni lah, dalam artian walaupun itu ya aku ya males nek semuanya kerjasama karo Pak RT nanti sebagian hasilku nanti masuk bekasnya RT. Sebetulnya bukan gitu nih, sebetulnya itu yang dikhawatirkan mereka mungkin ya. Nanti nek semuanya dipilah-pilah saya nggak dapat hasil dari sampah organiknya gitu, kadang gitu Pak. Dan yang menarik sekali sebetulnya di Tanjung Sewu, yang menarik di Sapuro Kebulen itu, pemilahan sampah itu sudah berjalan di TPST 3R-nya Pak. Jadi TPST 3R kami terus terang itu dengan pengelolanya itu 1 bulan bisa menghasilkan sampah anorganik 1 ton Pak. Per bulan? 1 per bulan 1 ton. Itu malahan kadang-kadang gini Pak, PJAS-nya itu ditolak. Kowe ora entuk nganu yo, ora entuk milah-milah sampah. Aku masalahin ora entuk apa-apa gitu. Lucu ya. Biar sana yang milah gitu. Ini agak rancu memang, agak berbeda dengan keinginan kami gitu. Warga harus memilah, tapi ketika masuk TPST ora oleh kaiki. Aku ora entuk apa-apa itu. Aslinya warga diuntungkan loh Pak. Diuntungkan nek semuanya warga males milah-milah, kono TPST ini pinter milah gitu. Itu terbaik Pak, terus terang itu terbanyak pemilah sampah di wilayah Kota Pekalongan, di antaranya Sapuro Kebulen. 1 ton Pak, 1 bulan Pak. Anorganiknya. Cuman memang maksimal di pemilahan sampah, terus terang kita masih kekurangan di proses kompostingnya. Itu nanti kita minta bantuan DLH supaya segeralah
peralatannya kami tunggu, penambahan personilnya juga. Saya kira itu dua bagian yang tak terpisahkan ketika pengelolaan sampah di situ. Kemudian yang kami tunggu lagi inseneratornya, Pak. Nah, butuh banget ini. Itu inseneratornya kita tunggu. Nanti kalau secepatnya ada, kemungkinan lebih cepat lagi selesai. Emang perlu dimusnahkan kan? Kamu mau dimusnahkan? Bukan, jangan. Ini orang gimana nih? Konsepnya gimana nih? Tiba-tiba kamu mau dimusnahkan? Enggak, yang tadi sampah-sampah yang nggak bisa diolah lagi ya. Iya. Karena secara mandiri juga Mas Aliakim juga bikin sendiri ya untuk insinerator itu. Insinerator ala Mas Aliakim. Itu kan kayak itu gimana tuh kok isone duwe ide gawe gitu? Iya tadi ya, idenya tadinya awalnya pas kita kumpul di kelurahan, kemudian Pak Lurah ini contoh-contoh tungku insinerator yang sederhana terbuat dari ini. Kemudian saya juga belajar dari beberapa teman, sempat ke Banyumas juga, ke rumah saudara kan, sekalian saya lihat contoh-contoh yang sudah kirain ada. ikut rombongan. Kemudian kita membentuk tim untuk uji coba, beberapa kali uji coba. Setelah saya rasa bagus, saya putuskan buat sendiri. Secara mandiri. Tapi kreatif loh. Kreatif loh, iso gawe insinerator dhewe ya. Iya. Besok gawe pabrik insinerator. Masalah itu ya kadang sebenarnya letak masalah kita itu di rasa peduli, Pak. Iya. Kalau menurut saya orang yang peduli itu baik, walaupun dia mungkin orang jahat. Iya. Orang yang tidak peduli itu menurut saya juga buruk, walaupun mungkin dia orang baik. Itu. Betul. Orang baik yang cuek-cuek aja Iya, itu ya. artinya saya kan sempat jaga itu waktu bulan puasa kan sampah numpuk di jalanan. Iya. Saya sempat jaga, ada yang buang sampah, kemudian saya tangkap. Tidak saya marahin, tidak saya getak-getak, tidak. Saya tanya, kenapa kok buang sampah di sini? Aduh, Pak, repot Pak, saya mau bakar, tetangga ndak bisa, mau ndak ada lahan, ndak ada. Jadi sebenarnya mereka membuang pun sebenarnya mungkin terpaksa mungkin karena repot. Katanya mau buang sampah di tempatnya gitu mana? Tempatnya udah penuh. Udah nggak ada lahan. Di situ saya prihatin. Jadi saya mungkin rembuk sama warga. Gimana kalau daripada yang tidak punya langganan nanti buang sampah ke orang, menyusahkan orang lain, gimana kalau dikumpulkan saja di halaman saya. Ya akhirnya warga antusias gitu. Itu tapi khusus untuk warganya. Untuk warga RT 02 dulu. Boleh nggak kalau dari Landung Sari terus datang ke tempatnya ini? Kejauhan. Wargaku 110 kakak, Pak. Oh, banyak ya. Jadi nggak bisa terima yang dari Landung Sari ya. Itu sudah langsung ditolak itu. Iya, ada 74 rumah tapi ada 110 kakak. Setiap hari selalu ini naruh sampah di tempatnya Mas Aliakim? Saya persilakan warga yang mau membuang sampah silakan diserahkan ke rumah saya di halaman. Saya sediakan bak sampah itu juga ada gerobak sampahnya juga. Kemudian kita tiap hari melakukan pembakaran. Tapi saya kalau pas hari Rabu dan hari Sabtu saya inisiatif jemput bola. Jadi langsung keliling. Begitu di jalan numpuk atau di keranjang-keranjang warga udah penuh, saya langsung inisiatif saya ambil pakai gerobak dari fasilitas kelurahan. Oke. Itu aman ya tapi ya. Iya. Bakar sampah ramah lingkungan lah ya. Minim asap, Pak. Karena memang betul-betul minim asap dan memang pembakarannya itu selain lebih cepat, itu gelas aja sampai bisa hancur, Pak. Gelas kaca? Iya, gelas kaca, botol itu bisa hancur. Saking panasnya? Saking panasnya. Walaupun nanti terbentuk lagi, tapi kan bentuknya sudah beda lah ya. Iya, sudah tidak tajam. Keren ya. Dan itu kalau satu gerobak itu paling 1 jam. Cepat hitungannya. Nggak peduli sampah basah, nggak peduli sampah kering. Basah pun bisa hancur. Iya, tergantung tekniknya. Awalnya kita sambil belajar. Kalau yang pertama dibakar langsung basah ya repot. Tapi kalau akhirnya saya dari uji coba beberapa kali kan, kalau yang pertama yang mudah terbakar dulu supaya tungkunya itu panas. Tetap nyala terus. Setelah panas kan ada besi kisi-kisi itu. Setelah dia memerah itu dia berfungsi juga untuk pemotong ternyata. Panas itu ya. Karena panas dia memotong dengan sendirinya. Kemudian abunya jatuh ke bawah. Jadi
lebih cepat, lebih panas, kemudian asapnya juga sebenarnya kalau dia atasnya itu ditutup sama sekali tidak keluar asap, Pak. Cuman saya khawatir tungkunya meledak karena iya sih. Karena belum ada pengukur panasnya. Sebenarnya kan ada manometernya, untuk suhu. Maksimal berapa sih Mas untuk yang kategori kalau aman yang kemarin gitu? saya coba sampai 800, Pak. 800 derajat itu masih aman. Aman. Sampai 900 masih aman. Kalau durasi itu 12 jam. 12 jam ya? 12 jam kemarin masih aman. Tapi kalau mungkin kita buatnya lebih ada pelapis mungkin lebih lama lagi ya. Kita kasih dural atau kita bisa kis-kisnya lebih banyak mungkin lebih aman. Aman lah ya. Sambil belajar. Betul. Satu kelurahan baru di tempatnya Mas Ali Hakim berarti, Pak Lurah. Itu kan gini Pak, awal mulanya kenapa Pak Hakim membuat ide bikin insinerator ini, membuat tungku pembakaran sampah tanpa asap dalam pertemuan yang kami adakan dalam keadaan persiapan kedepannya dalam rapat koordinasi bersama yang melibatkan diantaranya Pak, kami memanggil pengelola sampah di TPS, kemudian kami juga memanggil petugas jasa angkut sampah yang ada di wilayah Sapuro Kebulen dan juga para peran Pak RW. Sementara Pak RW dulu, kebetulan Pak Hakim mewakili Pak RW, kami undang juga. Kami Pak, kami memberikan gambaran kepada masyarakat dalam keadaan darurat sampah sekarang yang paling efektif mungkin dengan cara lewat inseminator sederhana. Karena dengan cara itu sampah tidak usah sampai ke TPA, cukup sampai ke tingkat RT atau RW saja. Harapan kami ketika nantinya serentak Pak RW itu membuat tungku itu tungku bakar sampah tanpa asap itu, harapan kami TPST lebih ringan Pak. Betul. Lebih ringan mungkin pengelolaan sampahnya. Harapan kami memang kemarin itu monggo buatlah contoh satu dulu. Contoh satu dulu, siapa yang berhasil kita jadikan nanti contoh RW lainnya. Karena kami terus terang ke depan ada stimulan dana untuk pembuatan tungku-tungku pembakar sampah tanpa asap di seluruh Sapuro Pak, terutama di RW yang ada. Kalau itu sudah dilaksanakan semuanya serentak, tergantung kondisi tadi. Saya matur monggo tergantung kondisi. Kalau tungkunya luas lahannya sempit ya mungkin beda, bentuknya beda gitu. Penanganannya yang terpenting sementara dalam keadaan darurat sampah seperti ini buatlah tungku. Selain nanti juga melalui pemilahan, mungkin melalui nanti bank sampah kita juga, dan juga nanti sampah residunya masuk ke pembakaran. Jadi supaya nanti kita ini diuntungkan, sampahnya lenyap dan juga sebagian juga kita manfaatkan sebagai cuan, menghasilkan cuan Pak. Beruntung juga. Karena kan kita perlu sumpah beruang, sumpah sampah menjadi uang. Sampah jadi uang. Sulap sampah jadi uang. Sumpah beruang. Sulap sampah jadi uang. Sumpah beruang. Kita juga perlu duit Pak, dan juga perlu duit juga. Ya. Gila, ini kan dengan pola-pola seperti ini kita pandang bahwa sampah itu ada sisi kelebihannya. Karena sesuai yang dinyanyikan Iwan Fals juga kan, buanglah sampah pada tempatnya. Sampah jangan dibuang, buang percuma. Karena sampah itu bisa dijadikan macam-macam, bukan satu macam saja sebetulnya. Kemudian sampah itu bukan musuh, dan juga bukan pula lah setan sebetulnya. Sampah itu hanya sesuatu yang belum termanfaatkan. Karena pandangan manusia kan beda-beda ya, belum termanfaatkan. Jangan dimusuhi, apalagi diperangi Pak. Kemudian sebab kemanapun kau pergi, mesti ada dia di situ. Ini karena setiap orang itu beberapa mesti lirik nyampah lagu ya. ini menjadi inspirasi kami ketika sampah kita pandang menjadi barang yang berharga.
masih bisa dimanfaatkan lagi. Sampah itu bukan hantu sih. Bukan. Kalau hantu kuntilanak sih. Sapura kan gone kan. Ya bukan dong. Yang sebelah mana itu? Kacau nih orang nih. Pojokan itu kan ada tuh. Yang dekat Bragan ya. Iya sih betul. Aku tahu roh soalnya. Hah? Tahu roh ngomahmu maksudnya. Oh iya, tahu dolan soalnya ya. Tapi ini saya masih eranya sama Mas Ali Hakim. Beliau kan banyak kesibukan ya. Iya. Ada apa namanya? Ketopraknya, ya kan Sanggar Abdi Budaya tadi. Barongannya. Terus ada apa lagi ya? Bikin film juga nih, ya. Nah, tapi kok ya masih sempat-sempatnya ngurusin ini Mas Ali Hakim sampah ya. Apa enggak ganggu kesibukannya Mas Ali Hakim? Oh ya enggak ganggu toh. Enggak sih, sebenarnya itulah tadi kalau kita sikapi segala sesuatu dengan seni, akhirnya kita melihat segala sesuatunya dengan keindahan. Kalau kembali ke tadi, awalnya kan peduli. Waktu pertama kemarin darurat sampah mungkin yang peduli itu sedikit, yang tidak peduli banyak. Tapi kalau sekarang saya perhatikan yang peduli sudah agak banyak. Awal-awal aku disengani Mas, wong ngono ngurus sampai wong ora usah si porong sampah. Ini siapa Pak? Ya, malah saudara, ada yang saudara, malah ada yang teman dekat, ada yang bisa tak cabut bansosnya Mas. Teman-temannya ibu, karena dia tidak peduli, mungkin karena dia tidak peduli, akhirnya seolah-olah orang yang peduli itu adalah orang yang berbeda dari dia. Sama kan dengan mereka, harusnya nggak usah peduli. Beda pemikiran. Buang sampah di kali aja, ntar juga ada yang ngambil. Waduh. Petugasnya. Jadi, kali ini tambah. Iya kan ada sampai ada yang ide buang di Mataram saja, buang di masjid ini aja. Kan ada yang kayak gitu kan kemarin. Ada yang di jembatan malah kemarin. Sempat ramai kayak gitu ya. Nah, saya gitu. dari tadi pengalaman yang saya tanya kenapa buang sampah di sini. Akhirnya saya berusaha supaya warga saya tidak berbuat seperti itu. Minimal karena saya kapasitas RT yang minimal warga untuk RT warganya saya, lah ya. Warga RT saya dulu yang penting tolonglah, yang penting jangan buang sampah keluar karena sampah itu sebenarnya kan apa sih, sampah itu sebenarnya sisa kok kenapa sekarang bisa jadi musuh, bisa menyusahkan kita padahal dia kan kita buang, kita kenapa kok sampah itu kita sampai kalah, jangan sampai kita itu jangan sampai sampah itu kan cuma sisa-sisa, cuma istilahnya cuman yang sudah tidak kita pakai lagi, tapi kenapa kok gara-gara sampah kok kita susah, ya kan akhirnya kan coba gimana caranya untuk sementara ini, coba warga misal ada yang mau buang sampah daripada keluar atau ke kali atau ke jalanan mungkin menjadi beban untuk orang lain, silakan bawa ke saya dengan segala resikonya. Mantap nih. Wah. Tapi selalu setiap hari ada yang datang ini nitipin sampah. Berapa biasanya kalau setiap harinya? Kalau kita masih sementara ini satu hari satu gerobak. Satu hari satu gerobak ya. Kalau kebetulan kan akhirnya sekalian saya bersih karena pekarangan saya kan agak rimbun, jadi sekalian saya bersih. Mungkin kita satu hari bisa sampai 2-3 gerobak. Iya ya. Itu daun-daun juga hancur Pak, daun-daun juga cepat. Bisa ya. Kayak banyak itu mangga aja ya, Pak, banyak. Daun mangga ya. Lanjut kan? Banyak mangga itu. Kalau mangga enggak, yang tumbuhan liar. Oh yang liar. Yang kayak rumput. Daun sedondong pokoknya. Oh iya. Yang cepat tumbuh itu. Oh iya. Kalau kita potong-potong, kita tebang-tebang, kemudian yang kayak rumput-rumput menjalar itu. Sekarang alhamdulillah agak terang. Kalau kemarin mungkin kalau pas lagi ada tamu mungkin agak runggut. Runggut. Masih mungkin ada. Akhirnya banyak nyamuk juga, akhirnya sekarang jadi agak lebih bersih. Malah bersih berarti ada ini hikmahnya ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kita menolong orang lain kan sebenarnya kita menolong diri kita sendiri. Betul. Kita dapat untungnya juga ya. Dan dapat pencitraan juga. Iya betul, dapat untung. Iya kan, dapat bersih. Iya sebenarnya kita ketika kita menolong orang lain sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Betul. Jadi bukan kita mengharap balasan mungkin dari orang lain, tapi secara otomatis ya. Dengan cara ini kan akhirnya saya menjadi lebih disiplin, akhirnya saya menjadi lebih suka kebersihan, akhirnya saya nganjurin supaya bersih, kenapa saya kok rumahnya nggak bersih, akhirnya kan saya berbuah juga. Jadi dari mungkin dari kepedulian yang tadi itu akhirnya malah merubah
merubah kebiasaan saya ya. terutama buat keluarga saya juga. Iya. Merubah untuk lebih baik. Imbasnya positif banget ya untuk diri sendiri dan lingkungan. buat keluarga. Yang jelas untuk pribadi dan keluarga. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Ali Hakim, kalau untuk apa namanya kita ya, misalkan Kang Ribut nih yang nggak punya. Aku lagi. Kan. Kamu nggak pernah jadi contoh sih? Gini loh Kang. Kapan kamu jadi contoh? Lah iya, kita nyontohin yang emang apa ya, kalau di tempatnya Mas Ali Hakim kan ada lahan. Ini lebih ini kan kosong ya. Nah, di sini kan nggak ada. Di tempat kamu dong. Di tempatku kan. Iya, ada lahan kan. Kalau misalkan itu mau bikin ini. Udah 5 menit. Terus. Terus. Ngopi dulu. Ini kopiku udah gurih loh. Mas Iqbal, kopi Mas. Dia juga ngatuk. Dia juga ada soalnya. Ini ya, kalau di tempatnya Mas. Oke, sudah seger nih. Nggak ada lahan nih. Bisa nggak misalkan di tempatnya Mas Ribut ini juga karena nggak ada lahan bikin insinerator tapi misalkan ditaruh di kamar kosong misalkan ada gitu ya? Maksudnya ada satu kamar di ruangan gitu. Itu bisa nggak? Itu bahaya. Di ruangan? Oh bisa? Bisa Kang. Apa nggak bahaya? Tidak, sebenarnya itu rahasianya terletak pada tungku dari tungku yang digunakan itu ya. Pembuangan yang bisa kita arahkan. Tapi ada atapnya nggak? Itu harus ya? nembus ke atap. Nah, berarti kosong kasih ini kali ya, jalan ya. Cerobong kok jalan itu cerobong. Cerobongnya itu yang penting keluar. Tapi permasalahannya ketika saya coba cerobong lebih tinggi, itu ternyata pemanasannya menjadi lebih rendah. Lambat. Iya, karena asap yang keluar akhirnya lambat. Sama sekali tidak menambah panas. Iya. Berbeda dengan yang pendek, kemudian atau kita tutup, dia asap akan sini sih ya. menjadi api. Iya. Jadi pemanasannya muter aja ya. Asapnya itu tadi ya. Kalau cerobong kita perpanjang itu yang sudah pernah saya uji coba itu akhirnya pemanasannya agak berkurang karena dia menghisap. Atau mungkin diperpanjang tapi ukurannya nggak terlalu gede. Iya, itu ukurannya mungkin lebih kecil. Satu sedotan gitu ya. Kan kecil tuh. Itu bukan cerobong. Kan bisa kan lebih kecil. Itu apa? Sama kan. Kili-kili ya itu. Kili-kili kuping gitu. Saya belum pernah lihat ini di tempatnya Mas Ali Hakim. Enggak, maksudnya kamu tetangga loh. Enggak, maksudnya kan belum pernah lihat. Besok mampir bisa. Boleh tuh mampir ya. Sekali nitip sampah ya Mas. Saya sudah pernah mampir ya Pak Ali, tapi belum dibuat pernah itu ini ya. Oh, pas waktu itu belum bikin. Iya. Kali ini udah. Masih belajar. Uji coba, tapi kita bareng-bareng sama rekan-rekan kita bikin di satu tempat, kemudian kita kaji ini perubahan gini perubahan sampai evaluasi itu ya. Sekarang lebih sempurna lagi dari versi sebelumnya. Masih butuh masukan penyempurnaan lagi ya. Itu kalau boleh di-spill Mas Ali Hakim, berapa dana yang dibutuhkan untuk membuat yang mini tadi? Kalau sebenarnya pas saya pesen tadinya saya satu bataku di YouTube kan katanya 6.000 per itu ya, balok. Per bataku. Itu ada yang ukuran 50, ada yang ukuran 60. Pas saya yang pesen yang panjang 60 itu 12.000 saya. Oh, 2 kali lipat. Mereka tahu nih yang jadi itu harga bakul kali ya. Jadi enggak gitu. Enggak gitu Bu Lurah, mungkin wah ini yang pesen beda orang nih. Karena anggarannya waktu itu anggarannya bisa dihitung. Jadi 2 kali ya. Bisa dihitung. Saya beli waktu itu 40 balok. 40 balok. Dengan setelah saya coba pasang, saya uji coba ternyata dengar bisa dibeli murah dengan harga kubik per kubik. Oh, hitungannya per kubik. Iya. Ada per kubik itu cuma 680 atau berapa itu. Itu isinya berapa balok kalau per kubik? Kalau yang 1 kubik itu 84 ya. Lumayan ya. Kubik berarti Pak. Itu 1 kubik lebih 8. Kita beli satuan juga. Yang 1 kubik
kita belinya setengah-setengah salahnya. Harusnya Mipel ya, mipel. Itu dia. jadi boncos ya anggarannya ya. Berburu dapat ikan, jual, baru bisa gitu. beli. Oh iya sih ya. Oh iya, kan dia kan disebutkan mancing juga. Oh iya. Kita berburu sih pakai pasar. Mancing mania. Oh, nembak. Nembak ya. Jadi kadang itu makanya ada beberapa herbal itu yang rasanya masih berbau ikan. Oh iya ya. Ya, enak dong kalau berbau ikan. Iya. Tinggal dikecapin dong. Iya. Tinggal tambahin kecap ya. Jadi total sampai angka berapa? Kalau yang kemarin saya habis sampai 1.400.000. 1,4 ya. Iya. Oh, 1,5 juta lah ya. Wah, siapa tahu kan kita juga pingin nih ya. Kamu bikin. Cuma Tiru kan itu ya. Sebenarnya kalau tungkus saja enggak sampai segitu karena saya bikin bak juga, bak pilah juga. Oh, itu keseluruhan ya angka 1,4 itu ya. Saya bikin tungku Insinerator tadi ya. Ini itu saya juga bikin bak pilah yang nantinya sengaja rencananya buat Dipisah-pisahin ini. pilah, buat kompos juga, buat ternak maggot juga. Oh. Ini iya sudah dipilih. Kalau ini berarti yang milah dari Mas Ali Hakim sendiri bukan dari warga yang naruh situ. Sambil kita mengedukasi warga dan sudah berjalan warga sudah beberapa ada yang sudah misah-misahin. Sudah pilih sudah ada. Kalau awalnya belum. Wah, Bruk. ada Iya genteng sih. masuk. Masih bingung. Awalnya belum, kalau sekarang sudah banyak sekali perubahan. Sekarang sudah lebih ke pilih-pilih itu. Kemudian kita juga agak senggang ternyata nggak seperti awal-awal. Kalau sekarang kita kebetulan mungkin karena kita dapat predikat pelopor ya Pak ya, pelopor untuk darurat sampah. Akhirnya mungkin penanganan untuk wilayah kita mungkin agak lebih diintensifkan kan. Akhirnya kita nggak begitu nggak begitu kerja keras, Nggak berat banget ya. Kemudian tadi menjawab Mas Ozi yang bagaimana saya bagi waktu. Kalau seniman itu sebenarnya nggak punya pekerjaan sih. Nganggur waktu tok itu. Aduh, tapi bersyukur loh. Kenapa? Tidak semua orang itu bisa nganggur loh. Wah, saya mau nganggurnya susah ya. Susah loh. Aku mau nganggur aja susah loh. Jangan paling nyirsak kok. Bisa kan? Sama ngapel. Ngapel. Kapelan. Oh gitu. Enggak nganggur. Sirsak. Iya, ngapel. Duren. Sama. Iya, Ngencah sama ngencah. Misang. Pisang goreng kan? Pisang goreng crispy kan? Mau kan Crispy kamu? keju. Kamu dari tadi mau ambil kan? Tadi saya sudah coba di depan. Kamu nggak bagi-bagi. Nih, Monggo sih, Mas. masalahnya kita Monggo, nggak ada Mas Ozi. minumnya. Kita nggak ada Biar nggak minumnya. ngantuk. Hah? Kalau kita makan ini, jatuhnya seret ini Bu. Oh nggak seret Aman ya? Tadi udah pernah Kita kan nggak nganggur. Terus sambil kita coba ya. Sebetulnya Kita banyak. bisa. Pak Hakim itu pekerjaannya sebetulnya Ada banyak ya? Apa tapi maling? dia nggak kelihatan. Oh, apa hitam? Nggak kelihatan apa itu? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Apa aja Bu? Kalau di KTP kerjanya apa Bu? Pekerjaannya di KTP apa Pak? Apa masalahnya? Wira swasta. Di KTP tulisan seniman. Itu seniman itu Makanya kesana kesini itu bisa semua. Orang sih ngomong uyuh men. Ya, Kang. Seni ya. Itu yang komen siapa? Iya. Ada. Tapi alhamdulillah. Jadi itulah kadang-kadang ada beberapa orang itu yang saking pinternya mungkin bisa tahu beberapa kosakata kadang nggak peduli itu menyinggung nggak peduli. Tapi enggak sih, saya enggak tersinggung. Aman dah. Aman. Nah, cuman kadang itu tadi kembali ke pedulian. Iya. Ya itu tadi kalau yang orang nggak peduli itu menurut saya itu buruk. Walaupun dia Orang baik. Artinya kan kayak gitu. Kebanyakan orang-orang yang kemarin awal-awal kita darurat sampah, saya baca dari komentar, saya dengar dari temennya saya, temennya lagi. Banyak temen dia. Soalnya yang aku ngomong temanku sing ora peduli kok jenengan temanku. Langsung. Mengarahnya langsung ke situ kan. Aku maksudnya. Aku biasa aja. Ya, meskipun nggak peduli ya. Kadang ada yang kayak gitu, ada yang masih kurang peduli. Jadi mungkin mereka untuk menutupi kesalahan mereka, akhirnya mereka menyalahkan orang lain. Mungkin ini pemerintahnya kurang ini.
sebenarnya sampah itu kan bukan urusan bapak kita. Ketika rumah kita kotor, kita menyalahkan bapak kita, misal Pak itu sih Pak. Iya kan kemarin sempat trending ketika pagi-pagi mau berangkat kerja. Dulu kan Pak tugasnya udah dibawa belum? Kalau sekarang Pak sampahnya jangan lupa. Sekalian dicangking ya. Iya, yang mau sekolah juga gitu. Begitu Salim, nak sampahnya jangan lupa ya. Bawa ke sekolahan ya? Iya. Kamu. Wah. Kan ada kebiasaan-kebibiasaan baru yang gitu. akhirnya nilainya menurut saya negatif. Betul. Ketika anak-anak itu sudah dididik untuk buang sampah seperti itu dari kecil, maka dia akhirnya jadi kesadarannya kurang. Betul. Bahaya itu kalau kayak gitu. Kalau masalah saya bikin film kemarin, alhamdulillah nih yang film yang terbaru kemarin kerjasama pemerintah kota dan pemerintah Belanda tentang sampah juga. Sama ya, fokusnya ke situ juga ya. Sampah juga. Masih nyeni juga ya. Masih nyeni juga ya. yang misinya apa film itu, Mas? Sebenarnya film itu kita menanamkan kecintaan, kebersihan atau penyesalan seorang anak yang disuruh bapaknya, "Jangan deh buang sampah, mandi dong kali." Jadi ketika dia kemudian dia jalan-jalan lihat sampah kotor, mau dibakar gini, lihat ini kok dari sampah yang saya sumbangkan itu kok jadi sak gunung gitu. Akhirnya dia berubah menjadi baik. Nah, ketika kita menyinggung seseorang dengan menggunakan pesan-pesan dari orang dewasa mungkin kurang sampai, tapi ketika yang berpesan itu seorang anak-anak, kan anak-anak kan salah kan katanya bener. Iya. Wajar anak-anak kan gitu. Bisa termaafkan lah. Itu jadi lebih sampai ketika kita menyinggung itu pakai itu ya, media itu. Sebelum kerjasama dengan Pemkot, kita juga kerjasama dengan komunitas Kaliloji. Ada juga filmnya yang KPKL. Yang dibintangi Tanu juga anak saya. Itu bercerita tentang jangan wariskan sampah kepada kami. Itu kan kegelisahan anak-anak yang terampas untuk bermainnya, untuk masa kegembiraannya, kebahagiaannya. Kemudian dia mendapatkan warisan sampahnya yang dia dirampas kebebasannya, nggak bisa menikmati ya. Sampai berenang di sungai pun dia nggak bisa ya. Beda sama kita waktu kecil ya. Bisa. Iya, nggak saya langsung tua nih. Dulu saya juga kan main berenang ya, gitu kan. Sekarang udah nggak bisa Bu ya. Boro-boro kalinya aja nggak ada. Oke, masih nyala nih ya. Ya baru saja listriknya padam di studio. Jadi mohon maaf tadi ya. Jadi tadi ada adegan gelap. Iya. Kaget ya. Aku kaget.
Iya. Aku misang. Iya, aku nganggur. Orang yang paling sukses itu adalah orang yang nganggur. Orang yang nganggur kenapa? Kenapa dibilang sukses? Kalau yang lain kan masih cari kerjaan. Oh iya. Iya. Kalau nganggur mah nggak perlu cari kerjaan ya. Ngapain ya? Kan lo itu makanya nikmati lah. Tapi masalah itu aku lihat bahwa masalah itu kreatif ya. Banyak hal yang beliau kerjakan gitu kan. Dan ya ini asetnya Sapuro Kebulen. Alhamdulillah. Punya Mas Ali Hakim. Iya. Dan alhamdulillah punya Pak Lurah yang peduli juga. Inovatif juga. Inspiratif. Iya. Alhamdulillah komplit ya. Makanya saya cari istri juga di Sapuro. Kamu cari istri di Sapuro? Istriku di istriku di rumah. Kalau pas dia di Sapuro ya aku cari di Sapuro gitu loh. Istriku kenal sama Pak Lurah jangan salah. Kenal baik. Iya makanya ini ya. Saudara istriku ada yang di Sapuro. Mertuaku juga di Sapuro kan? Iya, mertuamu ya. Ya, dengar nggak ya? Enggak, udah tidur. Udah pindah aja ya ke Sapuro supaya kita ini banyak yang bisa kita kerjakan. Tapi ini sih harapanku sih Sapuro harus tetap bersih ya. Gini, soalnya kan di tempatku sering ini Pak Lurah, sering banjir gitu ya. Nih ngeluh nih. Di Pasir Sari kan sering banjir ya. Kesempatan. Nah, Sapuro itu menjadi tempat ngungsi setiap tahun sekali tuh. Makanya ini kalau Sapuro sampai nasibnya sama kayak Pasir Sari, ya saya yang bingung nih mau ngungsi kemana lagi nih Pak ya. Untungnya gitu. Ya udah rumah Pasir Sari jual. Iya. Belum ada yang mau beli Kang. Rencana sih. Nanti kalau misalkan kamu ada teman yang minat beli ya, hubungi ya. Nanti ya. Aku coba cari. Berapa persen? Nah, boleh berapa persen? Separuh juga boleh. Mati tuh. Mati lagi ya. Oh ini kesenggol. Kalau masalah banjir sebenarnya sih lumayan sekarang. Kalau dulu banjir itu bisa sampai genteng. Lebih ini ya. Sampai tinggi. Kalau sekarang mungkin masalahnya bukan pada mungkin lebih di drainase mungkin ya Pak ya. Itu kan karena sungai. Karena mungkin cara drainasenya sungainya juga belum disudet kan. Iya, dulu belum disudet. Ya, intinya cara air jalan ke muara itu mungkin banyak hambatan mungkin kan. Oh iya. Sekarang juga terjadi lagi kan, tapi ya agak lumayan. Kalau di rumah saya tadinya waktu hujan itu satu jam hujan itu hilangnya 1 hari. Hilangnya itu bukan banjir mungkin yang genangan ya mungkin. Ngandong. Genangan yang membawa kenangan. Iya tapi kalau sekarang hujan lama pun kita 1 hari 1 jam langsung surut. Alhamdulillah ya. Agak lumayan lah. Sudah bisa langsung hilang. Kayak hantu. Kalau saya iya langsung hilang. Kalau di tempat saya kebalikan, hujan 1 jam. Oh, kamu kebalikan. Hilangnya bisa. Itu kembali ke awalnya. Nah, bandingkan saja dulu kan dari RW 6 dari yang sebelah selatan rel sampai ke utara rel kan ada sungai, ada kali. Iya, betul. Saya ingat dulu saya pernah nerobos masuk nyebrang lewat pakai sungai ya. Sekarang cuma diganti itu kan. Kok pindah ke top? Kembali ke top aja. Ini lama-lama ini beneran jadi jauh ya. Orangnya nih belum. Ini lama-lama ya beneran rapat RT RW deh. Dibahas semua tuh ya. Ya, warga Kelurahan Sapuro Kebulen nih yang paling beruntung. Malam hari ini pada curhat nih, mewakili hati warga nih. Ya. Nah ini rapat kita terakhir Pak Lurah. Ya bukan rapat terakhir, sebagai penutup. Sebagai penutup rapat kita Pak Lurah. Kenapa jadi bahasanya ini rapat ya? Apa yang ingin disampaikan ini? Apa yang ingin disampaikan dari Pak Lurah ya, khususnya untuk warga Sapuro Kebulen sendiri tentang kebersihan, tentang pengelolaan sampah ini Pak? Ya betul ya. Mungkin ini yang closingnya nih Pak ya. Closingnya iya betul. Yang pertama sesuai kebijakan yang sudah kami lakukan nih. Kami harapan yang pertama warga
agar lebih sadar lagi. Kalau kemarin sudah sadar, lebih ditingkatkan lagi. Okay. Karena situasi sekarang beda dengan kemarin. Situasi sekarang kita perlu tuntutan yang lebih, tidak hanya 1-2 orang yang sadar, tapi lebih menyeluruh kesadarannya. Dan ini peran kami, mungkin peran Pak Hakim, seniman, mungkin dalam keadaan sekarang maksimalkanlah semua tokoh-tokoh yang ada, terutama bagian daripada membuat seni-seni dari berbagai seni yang ada. Harapan kami supaya seni ini bisa menjadi pemicu masyarakat lebih bijak dalam mengelola sampah. Karena harapan kami, sampah kertas, sampah plastik, kaleng, ayo didaur ulang jadi uang. Sampah sisa-sisa makanan juga, ayo didaur ulang jadi uang. Sampah racun, ayo juga bisa dijadi uang juga. Dan sampah masyarakat, ayo didaur ulang jadi orang. Jadi uang ya. Jadi orang. Jadi orang. Harapan kami, masyarakat yang belum sadar, kita sadarkan menjadi orang yang lebih bijak dalam pengelolaan sampah. Amin. Oke, dari Bu Lura mungkin ini. Iya. Ingin menambahkan apa Bu? Monggo. Ya, terutama kalau saya untuk ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu itu penghasil sampah terbanyak dalam rumah tangga. Sampah rumah tangga. Jadi tadi makhluk terkuat di ras terkuat di bumi. Ras terkuat. Itu biasanya ibu-ibu itu kegiatan kan banyak, tapi terutama di dapur. Dari awal belanja, kemudian memasak. Semuanya itu nanti ada sampah organik dan anorganik. Jadi nanti bijaksana dalam memilah sampah dari rumah. Itu nanti ada pengelolaan yang bisa masing-masing ada kegunaannya yang saya sebutkan tadi, Pak Lurah juga sudah itu. Jadi lebih bijaksana dalam memilah dan mengolah sampah secara mandiri. Begitu saja. Oke. Mas Ali Hakim, monggo. Nah, Kalau dari saya, pandanglah segala sesuatunya dengan keindahan, dengan seni. Asal kita repot, kita ngeluarin tenaga, biaya, asal itu bermanfaat, akan kembali ke kita juga. Asal kita berpikir positif, segala sesuatunya akan kembali baik kepada kita, maka kita akhirnya menjadi sosok pribadi yang lebih kuat. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya Pak Lurah, Bu Lurah dan juga Mas Hakim di sini, warga masyarakat ini kameranya kesini dulu dong. Kamu baru ngomong. Ulangi lagi nih saya ngomong. Semakin sadar lah ya, semakin apa namanya mereka sadar kami ini perusahaannya. Lah kan kamu operatornya gimana? Ya kan kamu yang deket. Ini nggak bakal closing nih hari ini. Ini jadi closing dong ya. Semakin sadar nanti juga apa namanya? Jangan semaput terus. Iya. Biar nanti makin bersih juga. Harapannya sih bukan hanya Sapura Kebulen aja ya. Jadi seluruh kota Pekalongan juga melakukan hal yang sama. Seluruh dunia melakukan hal yang sama ya. Iya, kasus Pekalongan ini harus menjadi cerminan buat kita untuk belajar lebih baik lagi ke depan. Karena bumi ini sudah menyayangi kita dengan berbagai macam menyediakan sarana apapun itu. Masa sih kita nggak sayang sama bumi? Saatnya ini kita beraksi untuk menyayangi harus bumi. saling menyayangi. Harus saling menyayangi, baru jadi. Ya kan? Kalau nggak saling sayang kan susah tuh jadinya. Asosiasimu itu sampai situ juga. Asosiasi para buruh. Ya udah matur nuwun sekali lagi Pak Lurah, Bu Lurah ya. Mas Ali Hakim juga tetap diberikan kesehatan biar visi misinya tercapai ini. Menyadarkan masyarakat untuk mengelola sampah begitu ya. Terima kasih juga untuk yang sudah dengerin kita ya. Dari awal sampai akhir. Bahkan sempat terjeda barusan ya. Iya, ada lampu mati ya. Itu adalah dinamika yang asik. Pandanglah itu adalah sebuah keindahan. Itu. Sesuai dengan apa yang disampaikan sama Mas Ali Hakim. Betul. Jadi kita gak boleh ngeluh. Gitu aja ya. Ada ya. Matur nuwun ya. Kita pamit. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.